Ya, halo selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live kelas WPB Praktik Akuntansi Keuangan menggunakan Excel bagi admin Finance batch 5 Ayoda Academy. Nah, senang banget nih kita bisa belajar bareng hari ini. Perkenalkan aku, Hesti, kelas manager yang akan menemani pada sesi hari ini. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar bareng mentor kita yaitu Kak Rizka Alfiani dengan pengalaman 5 tahun lebih di bidang finance, accounting, dan tax nih teman-teman. Kita sapa dulu Kak Rizka. Halo, jumpa lagi Kak Rizka. Apa kabar? Halo, baik-baik Kak Esti. Halo teman-teman semuanya, salam kenal ya. Oke. Sebelum kita mulai materi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Oke. Ini ada info penting banget nih teman-teman karena WPB ini bukan hanya teori tapi juga praktikal. Jadi pastikan teman-teman koneksi internetnya stabil terus bisa menggunakan laptop atau PC, bisa menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan. Terus jika memungkinkan banget dimohon untuk mengaktifkan kamera, berpartisipasi aktif. Kemudian di sini ada kelas rules-nya ya teman-teman. Untuk etika dan partisipasi kelas itu ya seperti kita di kelas biasanya kita harus saling menghargai kontribusi teman dan semua anggota yang ada di Zoom ini. Kemudian wajib aktif berpartisipasi dalam diskusi dan praktik, menggunakan chat atau open mic saat ingin berbicara. Kemudian bisa memastikan kamera selalu menyala. Teman-teman juga boleh banget untuk mengambil snack favorit, menemani belajar. Kemudian ada ketentuan presensi. Nanti aku akan share link Google Formulir untuk presensi di awal dan di akhir. Nah, teman-teman bisa mengisi satu kali aja gitu. Kemudian untuk penerimaan sertifikat ini syarat mendapatkan sertifikat ada sertifikat completion, mengerjakan pre dan post test di LMS jika ada. Linknya LMS ada di WhatsApp group. Di sana juga ada tutorial untuk mengakses LMS-nya. Kemudian mengisi from claim sertifikat ya Allah maaf belibet. Nah, ini ada teknis klaim sertifikat teman-teman. Ini peraturan baru banget. Jadi nanti setelah kelas, entah nanti malam atau besok, saya akan share ke grup link klaim sertifikat. Nah, peserta mengisi form klaim sertifikat itu maksimal H+3. Nanti di sana akan saya infokan kapan Google Formulir tersebut akan ditutup. Terus teman-teman bisa menunggu beberapa saat untuk cek email yang dicantumkan dalam form claim sertifikat itu. Jadi nanti bisa langsung dapat sertifikatnya gitu teman-teman. Nah, peserta yang membeli video rekaman dan PPT akan menerima keduanya. Maksimal itu H+3 di hari kerja setelah live class terakhir. Karena ini hanya satu sesi berarti dihitung 3 hari ke depan gitu. Kemudian video rekaman dan PPT dikirim melalui email yang digunakan dalam pembelian kelas. Jika video rekaman dan PPT tidak terkirim hingga H+3 di hari kerja, teman-teman bisa menghubungi saya di WhatsApp PC gitu aja nggak apa-apa. Nanti saya bantu untuk follow up tim untuk mengirimkan PPT dan video rekamannya. Nah, ini ada project, ada iLabs. Tujuannya itu untuk mengembangkan portofolio teman-teman. Kemudian jumlahnya itu terdapat 1 sampai 5 project. Nah, di setiap kelas itu jumlahnya beda. Tergantung kelasnya teman-teman. Itu bisa diakses di LMS ya teman-teman. Kemudian statusnya tidak wajib, hanya tambahan fasilitas buat portofolio teman-teman aja gitu. Nah, ini ada kelas benefitnya teman-teman. Jadi yang mengikuti WPB ini berkesempatan untuk mendapatkan diskon 25% bootcamp intensif 1 bulan. Jadi pastikan teman-teman mengikuti akun LinkedIn Yoda Academy, terus membagikan pengalaman dan insight selama kelas berlangsung, serta membuat konten di LinkedIn dan mention Yoda Academy. Mengikuti kelas selama aktif dan nggak lupa untuk mengisi presensi setiap live class gitu. Jadi nanti jangan lupa untuk mengisi presensinya ya teman-teman.
Nah, ini ada contoh untuk portofolio di LinkedIn. Bisa teman-teman jadikan referensi atau mungkin teman-teman punya ide lain gitu. Oke, nah itu aja yang bisa uh, saya sampaikan untuk untuk kelas rules hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, boleh nih teman-teman untuk minta tolong aktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ambil gambar terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, saya ambil gambar. Satu, dua, tiga. Mungkin teman-teman yang belum mengaktifkan kamera ada Kak Abdul, Kak Juli, Kak Putri, Kak Destria, Kak Rizal, Kak Nadila, dan teman-teman yang lainnya. Bisa diaktifkan. Ih, cantik-cantik nih. Saya ambil satu kali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, Oke, terima kasih ya teman-teman. Supaya nggak berlama-lama lagi, langsung aja waktu dan layar saya persilakan untuk Kak Rizka. Silakan Kak Rizka. Oke, terima kasih Kak Esti. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman. Sebelumnya saya coba share screen dulu ya, biar materinya kelihatan dulu nih. Oke, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, kita perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfiani, biasa dipanggil Rizka. Saya saat ini sebagai Finance Accounting Tax Specialist gitu. Sebelumnya di freelance-nya juga sebagai konsultan pajak juga. Jadi mungkin teman-teman nanti ada yang berkaitan dengan pajak gitu ya. Sometimes mungkin bisa kalau masih ada waktunya kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Nah, apa namanya untuk malam hari ini kita akan berfokus pada ini sorry, PPT-nya kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oke, Kelihatan, Kak. oke aman ya teman-teman. Thank you konfirmasinya. Yang pertama untuk materi pada malam hari ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Praktik Akuntansi Keuangan Menggunakan Excel bagi Admin Finance. Jadi, harapannya di materi atau sesi kali ini adalah sesi fundamental atau sesi dasar nih buat teman-teman, supaya teman-teman yang pengen tahu finance tuh kayak gimana sih, Kak? Atau misalkan, apa namanya, accounting tuh kayak gimana, atau keuangan tuh kayak gimana, itu bisa terwakili atau bisa tahu nih seperti apa detailnya finance di sesi kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya teman-teman atau raise hand apa namanya karena di kelas ini kita akan banyak berdiskusi santai, jadi nggak usah nganggap bahwa ini apa namanya aku takut-takut gitu ya. Jadi santai aja kita akan banyak diskusi di sini karena harapannya apa yang teman-teman hadapi itu bisa terpecahkan atau bisa dapat pencerahan atau solusi gitu ya di sini. Jadi harapannya karena materi daging sampai ke tulang nih teman-teman. Oke, next dulu. Nah, untuk apa aja sih Kak yang bakal kita bahas gitu ya? Yang akan kita bahas itu lebih ke 2 poin nih teman-teman. Sebenarnya lebih ke finance itu memang lebih mengurus atau lebih fokus gitu ya. Yang pertama terkait dengan cash flow. Jadi terkait aliran uang nih teman-teman. Kan kalau finance itu memang terbiasa terkait dengan aliran uang ya gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rekonsiliasi bank. Jadi jangan khawatir ini materinya teori doang ya Kak, enggak kok teman-teman. Jadi ini nanti materinya juga ada prakteknya. Jadi tolong ditunggu sampai akhir ya gitu. Sorry, ada satu chat nih. Oh, ada absensi. Sebelum lebih jauh nih, aku pengen banget nih denger dari teman-teman karena tadi Kak William udah apa namanya salah satunya dari Kak William tadi ya gitu menginformasikan aku tuh pengennya dapat ini nih gitu. Boleh diinformasikan nggak sih teman-teman, teman-teman tuh background-nya dari apa? Apakah dari finance atau enggak? Boleh nih ketik satu nih untuk
teman-teman itu background-nya dari finance atau keuangan atau yang terkait dengan uang lah ya gitu. Boleh ketik satu nih teman-teman, tapi teman-teman boleh ketik 2 untuk yang, "Mbak saya tuh non-finance," gitu. "Saya tuh non-finance nih Mbak," gitu. "Oh ini oke dari finance Kak Putri ya, dari Kak Viola juga." Mungkin boleh nih teman-teman yang lain gitu. Oke ada yang, "Oh ini dari Bu Ike, dari non-finance." Oke, mostly teman-teman dari finance ya ternyata, dari Kak Willy, dari Kak Julie, sama dari Kak Queen juga poin satu gitu. Jadi pilihannya dari finance nih gitu. Oke. Oh ada Kak Laude dari non-finance, oke. Buat teman-teman yang non-finance nggak usah khawatir, nanti apabila ada kayak istilah-istilah yang, "Kak ini kayaknya aku nggak ngerti nih apa," boleh banget ditanyakan ya teman-teman. Jadi nanti akan ada sesi pertanyaan gitu ya, yang memang dikhususkan nih untuk teman-teman, Bu Ririn juga bukan dari finance, oke. Nggak apa-apa nih teman-teman, dan aku malah welcome banget gitu ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan studi kasus atau case yang dihadapi gitu ya. Oke, next dulu nih. Nah, ini kelasnya ini harapannya itu memang banyak studi kasus atau kita akan lebih banyak membahas tentang jadi habis teori. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang memang bisa bikin, kita semua itu akhirnya berdiskusi gitu ya untuk, "Seperti apa sih, Kak?" Gitu. Dan juga nanti ada sharing pengalaman sama ada Q&A juga. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah takut, nggak usah ragu untuk bertanya teman-teman ya. Karena tolong gunakan semaksimal mungkin, ini waktu teman-teman untuk bisa fokus di kelas ini gitu 90 menit aja untuk bisa fokus dan kita bakalan menyelam lebih jauh gitu tentang admin finance tuh ngapain aja gitu ya. Oke, next. Yang pertama, seperti yang udah di-spill gitu ya di awal bahwa admin finance itu biasanya ngurusinnya uang gitu, ngurusinnya adalah all of terkait dengan keuangan, terutama bagaimana aliran arus kas itu sendiri. Aku mau nanya dulu nih ke teman-teman karena tadi banyak yang poin satu berarti bener sudah pada tahu cash flow itu apa nggak ya gitu? Boleh ketik satu kalau, "Iya nih Kak udah pada tahu Kak," gitu. Eee, ada juga yang mungkin aku belum, Kak, gitu. Oke, kalau satu berarti udah pada tahu nih, Kak, gitu. Oh, ada Kak Airnita, ada 3 sumber nih, Kak, gitu ya. Terus ada yang, apa namanya, oh, yang lainnya belum komen. Oh ya, Kak, aku belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita akan, apa namanya, ulas kembali gitu ya, Kak, ya. Kita akan ulas kembali tentang cash flow tuh apa sih, gitu. Oke, next. Oke. Tadi kan ada yang bilang, "Kak, ada 3 sumber nih. Boleh nih dari Kak Hernita, aku pengen banget denger nih suaranya Kak Hernita, menurut Kak Hernita nih," gitu. Jadi kita nggak perlu yang teoritis banget, tapi menurut Kak Hernita yang mungkin udah terjun gitu ya. Boleh nggak Kak open open mic gitu, laporan arus kas menurut Kakak tuh apa sih gitu? Pusing mengatur cash flow. Mana nih Kak Hernita suaranya? Oh, boleh 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 Kak Ernita, chat aja nggak apa-apa, silahkan. Mungkin yang secara bahasa simpelnya atau kesehariannya kali ya, Kak, ya? Jadi yang biasanya akrab di Kak Hernita gitu, boleh nih di chat aja. Boleh nih yang lain juga, apa namanya, cash flow tuh apa sih gitu, menurut POV-nya teman-teman nih ada yang bilang, "Cash flow tuh pusing Kak, ngatur cash flow," gitu ya. Terus dari Kak Fahru Rozi. Nah ini aku tahu sedikit nih Kak, dari Kak Nat. Nah ini, Kak Kak Ariska, seingat saya ada financing, oh, ini dia menceritakan tentang part of, arus kasnya nih, teman-teman. Nah, jadi kan pertanyaannya, apa sih arus kas itu? Gitu ya. Nah, ini nih, arus kas itu adalah namanya juga cash flow, flow kan aliran ya, teman-teman. Jadi kita arus kas itu adalah laporan, salah satu jenis laporan keuangan. Jadi buat mungkin yang teman-teman non-finance gitu ya, laporan keuangan tuh ada beberapa, teman-teman. Yang paling sering nih, apalagi ya kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari UMKM atau wirausaha, itu yang paling sering banget dan jadi concern utama adalah yang pertama laba rugi. Itu biasanya yang sering banget muncul ya, gitu. Kayak orang-orang udah pada tahu tuh, gitu. Yang kedua adalah neraca. Neraca tuh yang kondisi keuangan, laporan kondisi keuangan perusahaan ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu perubahan modal. Terus yang keempat adalah cash flow ini nih, teman-teman. Sama yang terakhir biasanya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, cash flow ini
itu untuk apa sih Kak Rizka gitu ya. Cash flow itu untuk melacak pemasukan sama pengeluaran kas teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasanya nih dimintain tolong, tolong dong rekapin pengeluaran sama pemasukan aku. Nah, itu tuh setelah kita bikin rekap, kita bikin jurnal hariannya tuh biasanya teman-teman. Setelah kita bikin jurnal daily jurnalnya, kemudian nanti akan berujungnya kemana ke cash flow ini. Supaya apa? Supaya kita tahu nih untuk melacak pemasukan sama pengeluaran kasnya gitu ya teman-teman. Next, untuk apa? Untuk tahu, supaya perusahaan tuh tahu namanya cash flow berarti kan ada aliran kas itu sendiri. Berarti ada aliran masuknya. Sumbernya tuh dari mana sih kasnya gitu ya. Terus next adalah gimana perusahaan itu membelanjakan kasnya? Jadi, selain ada aliran uang masuk, maka aliran uang keluarnya buat apa? Apakah memang sudah efisien begitu? Ataukah jangan-jangan cash flow-nya ini ternyata nggak jelas gitu, buat untuk pembelanjaan yang ternyata bukan buat operasional, tapi buat yang lain-lain gitu, yang justru tidak concern. Makanya laba kita nggak sesuai target, begitu ya teman-teman. Oke, next. Next adalah fungsi laporan arus kas. Jadi kalau sebagai finance gitu ya, bakal ditanyain, kenapa sih Mbak saya tuh harus bikin cash flow? Biasanya owner tuh gitu, kenapa sih saya harus bikin report ini kalau nggak ada urusannya sama pajak, saya nggak mau Mbak gitu biasanya ya. Tapi fungsi laporan arus kas itu adalah yang pertama untuk kita bisa tahu nih gitu, untuk di future atau masa depannya. Jadi supaya tahu kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas di masa depan. Jadi untuk forecasting gitu ya. Biasanya poin pertama ini. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar dividen, utang dan kewajiban lainnya. Mungkin di sini ada yang investor muda nggak ya, teman-teman? Nah, boleh diketik satu kalau ada ya. Biasanya kalau investor muda, itu biasanya mereka kan akrab gitu ya dengan laporan keuangan. Karena mereka harus ngelihat nih saham yang dia beli udah, bisa bayar dividen nggak ya gitu. Saham yang dia beli nih, jangan-jangan cuman gorengan doang nih gitu ya, atau nggak ada laporannya dan cuman naik turunnya, mengada-ngada gitu. Nah, dari cash flow ini kita bisa lihat itu teman-teman. Oke, next. Fungsi yang ketiga adalah memantau aktivitas investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kan namanya ada arus kas masuk, ada arus kas keluar ya. Nah, apakah arus kas keluarnya untuk aktivitas dengan investasi dan pembiayaannya itu sudah tepat atau malah ada kecurangan atau ada ketidakefisienan di sana. Nah, oleh karena itu lihatnya dari arus kas ini, teman-teman. Oke. Next. Nah, ini seperti yang dimention sama Kak Hernita tadi ya. Jadi ada tiga komponen cash flow, teman-teman. Yang pertama adalah operasi. Jadi operasi ini adalah namanya operasi ya Pak Bu dan teman-teman. Jadi operasi itu terkait dengan semua yang aktivitas itu berkaitan dengan kegiatan utama operasional perusahaan. Jadi terkait langsung dengan produksi, penjualan barang, itu masuk di operasi nih teman-teman. Nah, kriteria atau contoh-contohnya adalah yang pertama adalah penjualan barang dan jasa kepada pelanggan. Jadi, arus kas masuknya itu dari penjualan barang. Jadi, kalau misalkan kita ada jual barangnya itu secara cash atau tunai, maka kan ada cash masuk atau nanti kalau misalkan saya pakai transfer Mbak, berarti masuknya ke bank. Maka ada fresh money atau uang masuk, ada cash flow masuk gitu ya. Ada penerimaan yang harus kita catat dan kita laporkan di cash flow. Next. Contohnya adalah pembelian persediaan. Nah, persediaan ini kan barang dagang utama ya, terutama kalau di persediaan dagang kan barang dagang inventory ini hal yang penting dan krusial karena kita nggak bisa jualan Mbak kalau nggak ada persediaannya gitu kan. Ataukah apa namanya untuk pembelian perlengkapan, jadi perlengkapan kecil-kecil untuk kantor gitu ya. Next adalah untuk pembayaran utang kepada supplier. Nah, cash flow ini yang karena kenapa sih Kak kok masuk ke cash flow? Karena bayar utang itu kan juga termasuk pengeluaran kas, yang mana nantinya akan masuk ke pengeluaran kasnya. Jadi masuk ke cash flow, kita laporkan di cash flow statement-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Next adalah adanya beban operasional. Jadi pembayaran beban-beban operasional kayak misalkan beban gaji pegawai yang termasuk di operasional perusahaan itu juga termasuk dan akan kita laporkan masuk di cash flow. Seperti itu teman-teman. Oke.
Next. Nah, poin kedua adalah aktivitas investasi nih, teman-teman. Jadi kalau tadi itu operasi nih, Mbak, operasi itu kan operasional gitu ya. Nah, ini aktivitas investasi. Kalau investasi itu tuh namanya investing, jadi kan berarti yang jangka panjang gitu ya. Poin apa ya yang terkait investasi? Nah, investasi itu biasanya terkait dengan aset tetap atau fixed asset nih, teman-teman. Jadi aktivitas investasi ini dihasilkan dari pembelian atau penjualan aset tetap. Contohnya, kalau misalkan ada pembelian aset tetap baru nih untuk meningkatkan gitu ya kemampuan perusahaan, bisa produksi lebih tinggi lagi seperti itu. Terus kenapa Mbak kok ada penjualan? Kan kita masih butuh. Nah, penjualan tuh sangat memungkinkan biasanya untuk asetnya itu misalkan sudah ini ya, sudah usang gitu. Jadi sudah waktunya untuk, ini antara dibuang atau kalau memang masih bisa dioperasi dan masih bagus, bisa untuk beroperasi tapi kita sudah tidak membutuhkan, itu bisa dijual kembali asetnya. Kan lumayan bisa menambah uang masuk perusahaan, seperti itu. Terus sebagai bentuk hasil investasi jangka panjang. Next adalah nah ini yang terakhir adalah pendanaan. Jadi ada operasi, ada investasi, sama yang ketiga adalah financing, pendanaan. Nah, kalau, yang sebelumnya itu terkait dengan aset tetap, kalau pendanaan ini, itu aktivitas yang lebih berpengaruh pada laba bersihnya. Jadi berkaitan dengan permodalan untuk pendanaan ini. Contoh-contohnya itu misalkan ada penyetoran modal awal. Kan biasanya kalau ada penyetoran modal awal atau kita membentuk suatu perusahaan yang baru berdiri, itu kan ada, fresh money yang masuk ya, sehingga masuk ke cash flow. Kemudian ada penerimaan utang. Jadi ini sering banget nih biasanya muncul gitu ya di beberapa klien saya atau perusahaan-perusahaan yang saya bekerja. Mereka tuh kadang, kayaknya apa namanya, membutuhkan pendanaan. Nah, pendanaan kan yang kita lupa bahwa pendanaan tuh ada 2 gitu ya, ada 2 sumber. Jadi bisa dari modal, dari owner-nya, yang kedua bisa dari utang gitu. Nah, utangnya salah satu biasanya utang bank atau obligasi ini, yang memang utang jangka panjangnya ya teman-teman. Bisa juga kalau utang jangka pendek kan biasanya utang usaha. Nah, kalau utang bank ini yang biasanya digunakan untuk injek modal nih, untuk menambahkan, permodalan supaya kita bisa lebih bagus lagi, lebih, naik lagi nih misalkan produksinya dengan pengajuan utang bank ini. Jadi ada tambahan uang masuk yang nantinya perlu kita laporkan di cash flow ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada penerbitan saham. Kalau ini lebih ke berkaitan dengan modal ya teman-teman. Jadi ada penerbitan saham baru, nantinya berarti ada tambahan, fresh money gitu ya untuk modal yang sudah kita terbitkan, saham yang sudah kita terbitkan itu, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah poin dari cash inflow sama cash outflow. Jadi kalau tadi itu kita mengenal, part atau bagian-bagian dari cash flow, sekarang adalah kita, memahami kalau ini inflow itu seperti apa, outflow itu seperti apa. Nah, cash inflow itu kan namanya in, berarti kan pemasukan ya, teman-teman. Jadi arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau adanya penerimaan kas. Contohnya transaksi apa aja sih, Kak? Gitu ya. Contohnya adalah yang pertama, hasil penjualan produk atau jasa perusahaan. Jadi ini all of yang ketika kalau nanti dia ada penjualan terus tiba-tiba menjadi, eee, minus atau menjadi apa namanya, out pengeluaran gitu ya, pengeluaran kas, maka itu perlu dipertanyakan karena harusnya jurnalnya adalah jurnal penjualan produk atau jasa perusahaan, maka ada uang kas yang masuk begitu ya, teman-teman. Next adalah penagihan piutang. Mungkin buat teman-teman di sini yang finance bingung ya, piutang tuh apa sih, Kak? Gitu ya. Nah, piutang itu adalah kalau misalkan gini nih, misalkan kita sebagai penjual, menjual barang dagangan kita ke pihak customer. Nah, barang dagangan tersebut adalah barang dagangan yang apa namanya, penjualannya secara kredit. Nah, penjualan kredit itu yang hasilnya menghasilkan piutang ini, akun piutang ini. Jadi, sebenarnya itu adalah hak kita, tapi yang belum dibayarkan oleh customer. Makanya masuk ke akun piutang ini, seperti itu. Sehingga, penagihan piutang, apabila ada penagihan piutang ini maka ada fresh money masuk
seperti itu ya teman-teman. Jadi ada penagihan piutang dari penjualan kredit. Kemudian yang ketiga, adanya penjualan aktiva tetap yang ada gitu teman-teman. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi ada fresh money masuk nih dari penjualan aktiva tetap itu. Ini adalah contoh poin-poin penerimaan nih. Selanjutnya ada penerimaan investasi. Kalau tadi misalkan ada saham atau obligasi yang beredar ya. Sama yang terakhir adalah ada pinjaman atau ada utang baru nih. Biasanya mungkin Bapak Ibu yang wirausaha begitu ya. Itu kan kita mengajukan permodalan tambahan nih Mbak gitu untuk meningkatkan kapasitas produksi kita supaya cash flow kita lebih bagus. Jadi kami mencari pinjaman gitu atau utang dari pihak lain seperti itu ya teman-teman. Kemudian, selanjutnya adalah terkait dengan cash outflow gitu ya. Kalau inflow itu terkait dengan pemasukan, maka out berarti kebalikannya, yaitu pengeluaran. Jadi arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Jadi kalau tadi itu pokoknya uang masuk gitu ya, fresh money ada masuk, nah ini adalah pengeluaran, seperti itu. Yang pertama terkait dengan operasional tentunya, biaya bahan baku, jadi misalkan untuk beli barang dagangan gitu ya. Apakah memang kalau manufaktur dan, apa namanya, kalau manufaktur kan biaya bahan baku Mbak, terus kalau perusahaan dagang gimana gitu? Kalau perusahaan dagang berarti kan barang yang mau kita jual gitu, misalnya kita distributor ya, berarti barang dagang utamanya yang mau kita jual itu, apa namanya, termasuk sebagai cash outflow nantinya. Jadi pengeluaran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, juga biaya overhead lainnya. Itu bisa kita laporkan di cash outflow ini. Kemudian ada pengeluaran biaya admin dan umum gitu ya. Untuk beban-beban, jadi beban-beban penjualannya. Terus ada pembelian. Nah, pembelian aktiva tetap ini berarti mengurangi si outflow ini. Kemudian pembayaran. Jadi kalau tadi menerima utang ini adalah membayar gitu kan sudah jatuh tempo jadi harus dibayar. Jadi menjadi yang harus dilaporkan di cash outflow-nya. Kemudian pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan. Ini dividen, lebih ke dividen. Next adalah pembayaran sewa, pajak, dividen, jadi beban-beban lainnya. Nah, ini biasanya yang paling susah kayak tadi yang di-mention. Yang paling susah tuh ngatur cash flow, Kak. Jadi gimana supaya dalam bulan itu cash flow-nya itu seimbang. Dalam artian pengeluarannya nggak terlalu banyak gitu. Penerimaannya misalkan lagi turun nih gitu bulan ini. Tapi kita pengeluarannya harusnya nggak nggak melampaui penerimaan supaya apa? Supaya cash flow kita bagus, laba rugi kita stabil gitu ya teman-teman. Tapi yang terjadi nggak banyak nggak sesuainya nih Kak gitu. Makanya kalau jawabannya kayak gimana sih Kak ngatur cash flow? Yang pertama tentunya harusnya ada anggaran teman-teman. Jadi ada anggaran perusahaan untuk mengatur kira-kira bulan depan tuh kita berapa persen sih yang harus kita keluarkan gitu ya. Jadi kalau ada kejadian yang tidak terduga itu kita bisa ini, lebih mengatur gitu ya, supaya lebih teratur lah cash flow-nya, tidak terlalu tinggi pengeluarannya. Oke, dari sini dulu, dari teman-teman. Masih aman atau ada yang mau ditanyakan? Boleh ketik satu kalau Kak masih aman, lanjut aja gitu. Atau Kak aku ada pertanyaan, boleh ketik dua atau raise hand, boleh banget. Oh, masih aman. Oke, masih aman Kak. Oke, teman-teman masih aman ya. Aku akan melanjutkan. Next adalah metode yang digunakan nih teman-teman untuk penyusunan cash flow. Jadi ini nih, yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Yang kedua adalah adanya metode tidak langsung atau indirect. Mbak, itu kan sebenarnya kayak kalau kita di UMKM gitu ya. Kita di UMKM kan kadang nggak ngelihat apa Mbak metodenya, yang penting ada uang masuknya aja. Nah justru kita dengan tahu metode langsung sama tidak langsung, nantinya sebagai owner kita tuh bisa mengkoreksi gitu ya, atau memberikan kayak brainstorm sama si pihak pegawai kita, ini kayaknya metodenya kita pakai langsung aja atau ini kita pakai metode tidak langsung deh gitu. Nah, bedanya apa gitu ya? Bedanya adalah di poin dasar penyusunannya, Bapak Ibu. Jadi kalau di dasar penyusunan metode langsung itu based on-nya itu adalah kas atau bank. Tapi kalau yang tidak langsung itu berdasarkan laba rugi. Jadi nanti dari laba itu yang kemudian kita hitung apakah dia itu sudah benar dari penerimaan sama pemasukannya yang menjadi hasil akhirnya nanti disamakan dengan, saldo kas
di akhir bulan itu. Kalau yang metode langsung berarti berdasarkan pada buku kas atau bank, seperti itu. Pilihannya bagus yang mana, efektif dan tidaknya itu berdasarkan kebijakan perusahaan tentunya. Jadi tidak semua yang apakah metode langsung itu dinyatakan bagus, metode tidak langsung dinyatakan tidak bagus, tidak. Jadi berdasarkan metode cash flow itu kan yang penting kita bisa menjelaskan gitu ya. Kita bisa menjelaskan apakah si kas dan bank ini terutama kayak misalkan kita sebagai menjadi auditor ya. Biasanya tuh hal pertama yang kita lihat tuh di cash flow-nya. Di cash flow report-nya itu apakah memang kok tumben ada kenaikan signifikan gitu biasanya. Nah, di sini kita bisa tahu nih kenaikannya di mana gitu dari cash flow ini. Jadi mau based on kas atau bank mau berdasarkan laba itu sama-sama bisa digunakan asalkan tie up atau cocok gitu ya dengan saldo kas akhir bulannya begitu. Oke, next. Nah, ini ada sedikit perbedaan nih teman-teman. Jadi mungkin yang kadang bingung gitu ya kayak ini tuh metode langsung gimana, metode tidak langsung gimana. Nah, karena kalau metode langsung itu kan berdasarkan kas dan bank. Jadi nama-namanya itu ya bisa lebih panjang karena lebih ke keterangan. Ya, kalau metode langsung penerimaan kas dari pelanggan seperti itu. Kemudian pembayaran atau pembelian kepada supplier, kemudian pembayaran gaji karyawan, ada juga pembayaran bunga dan pajak, pembayaran kas dari milik aset tetap sampai penerimaan kas dari penerbitan saham. Nah, ini adalah metode-metode langsung. Jadi karena berkaitan dengan kas dan bank langsung, jadi lebih ke keterangan-keterangannya. Beda dengan metode tidak langsung, yang cenderung yang kita pakai adalah berkaitan dengan COA atau chart of account atau kode akunnya langsung. Kenapa? Karena di laba rugi itu kan biasanya langsung tertera gitu ya, bebannya apa aja. Misalkan untuk bayar beban depresiasi, amortisasi. Kemudian untuk untung rugi juga ada pelepasan aset tetap. Ada piutang usaha, kemudian ada beban dibayar di muka, persediaan sampai utang usaha. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, apa namanya, kalau biasanya kan kadang arus kas itu hanya seperti ini ya, Kak, apa namanya, kayak keluar masuk aja gitu arus kas. Yes, jadi cash flow itu memang yang biasanya berdasarkan pakem akuntansinya, itu memang kayak ada report khususnya. Tapi biasanya mungkin karena di UMKM itu yang masih kecil begitu ya, jadi mereka membuatnya cash flow sederhana. Yang penting, Mbak, saya bisa tahu, uang saya tuh kemana. Kemudian digunakan untuk apa, terus saya tuh ada penerimaan berapa sih gitu, berapa sih project saya gitu dalam satu bulan, atau klien saya atau customer saya tuh berapa yang bayar dalam satu bulan. Nah, seperti itu. Jadi harapannya teman-teman bisa nanti membuat gitu ya cash flow sederhana itu sendiri setelah ikut kelas ini. Oke, teman-teman. Ini aku berikan contoh cash flow ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu perusahaan gitu, Astra Agro itu perusahaan sawit nih, teman-teman. Perusahaan ini menunjukkan cash flow-nya. Sebentar. Nah, ini metode cash flow-nya. Nah, nih. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang terutama ini kan perusahaannya yang memang sudah go public ya, teman-teman. Itu memang salah satu menjadi apa ya, menjadi kewajiban untuk melaporkan gitu ya, untuk melaporkan dan mempublish laporan keuangannya, salah satunya adanya laporan arus kas ini. Nah, ini ada contoh laporan arus kas yang dimaksud. Jadi kalau dari tadi itu kan kayak teori banget nih, Kak, gitu ya. Nah, ini tak lihatkan gitu ya untuk contoh laporan arus kas tuh seperti apa sih begitu. Jadi ada seperti ini. Ini kan dia menjelaskan arus kas dari aktivitas operasinya gitu ya. Dengan beberapa kondisi. Jadi ada penerimaan dari pelanggannya nih dari 22 M gitu ya. Biasanya kalau di B itu dalam ribuan rupiah begitu. Kemudian dia juga ada pembayaran. Jadi selain dari penerimaan cash in, berarti ada cash out juga. Seperti ini. Jadi ada pembayaran kas dari aktivitas operasinya. Misalnya sekian juta nih. Nah, ini kemudian kita sum menjadi segini nih. Berarti ya masih positif. Walaupun itu digunakan untuk bayar kepada pemasok, berarti pembayaran ke supplier atau simpelnya untuk beli-beli barang dagang gitu ya. Nah, ini masih bisa tertutupi nih dari penerimaan pelanggannya. Kemudian, ini untuk operasinya berarti udah running nih smoothly. Nah, kemudian ada penurunan untuk apa namanya aset operasi. Nah, ini kan ada penerimaan bunga dari aktivitas operasi. Kemudian ada juga penerimaan atau pengembalian pembayaran pajak gitu ya. Namun ada pengeluaran
gitu dari aktivitas operasi lainnya. Yang mana setelah dijumlahkan tetap nih untuk operasinya tetap surplus gitu ya. Jadi masih aman dari aktivitas operasi. Bagaimana dengan investasi? Ternyata di investasi karena AAL ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Jadi mereka banyak kebun sawitnya begitu. Jadi untuk membayar aset tetapnya salah satunya adalah untuk tanaman perkebunan ini. Jadi ada 528 sekian. Nah, juga untuk memperoleh aset tetap. Jadi misalkan kalau untuk beli alat-alat berat gitu ya, teman-teman, untuk pembukaan lahan sawitnya, jadi dia berkurang nih, ada untuk pembayaran. Kemudian selanjutnya ini kosong sampai di poin, nah ini untuk arus kas bersihnya, kalau dari aktivitas investasi itu ada eh, minus nih, ada penurunan 940 gitu. Kemudian yang poin ketiga adalah aktivitas pendanaan ya teman-teman. Wah ternyata dia ada nih ada penerimaan pinjaman, terus ada pembayaran pinjaman karena ada jatuh tempo seperti itu sehingga harus dibayarkan. Nah, iya, sampai adanya, oh ini ya, ada bayar dividen. Akhirnya kasnya berkurang nih, teman-teman. Karena untuk bayar dividen, atau biasanya kalau di owner tuh ambil prive gitu ya, ambil prive gitu. Jadinya cash kita berkurang nih, yang harusnya kita kaya raya gitu ya. Itu saya berkurang sekian, karena kita harus bayar kewajiban kita, bayar dividen atau prive-nya itu. Terus membayar bunga dari aktivitas pendanaan. Karena kondisinya kan ada utang yang jatuh tempo. Tadi kan di atas ada pembayaran hutang ya, teman-teman. Jadinya harus dibayar dulu nih bunganya dari aktivitas pendanaan ini. Jadi kita catat dulu. Kemudian ada surplus lainnya. Jadi ada penerimaan lain. Mungkin ada apa namanya dari penjualan aktiva tetap yang memang bisa menambah dari aktivitas pendanaan ini. Seperti itu. Dan Kak ini kenapa sih kok selalu dibandingkan 2 tahun? Jadi untuk apa namanya biasanya kalau di laporan yang berdasarkan pakem akuntansinya begitu ya dan juga laporan yang dipublish gitu untuk arus kasnya memang perbandingan dari tahun sebelumnya kemudian ini kan 2024 berarti tahun 2023 dibandingkan dengan 2024 biasanya untuk memudahkan kita analisis juga nih teman-teman biasanya teman-teman mungkin yang mahasiswa gitu ya di semester akhir biasanya di semester agak 5 ke atas ya kalau tidak berubah kurikulumnya gitu di 5 ke atas tuh biasanya ada analisis laporan keuangan gitu. Nah, itu nanti mengambil laporan keuangan biasanya dari BEI ini kemudian dianalisis. Nah, ini makanya memudahkan untuk analisis itu untuk dari 2023 2024. Nah, kan kalau dilihat kan kenaikannya cukup signifikan ya. Dia mulai dari surplus di 474 kemudian naik di 1 M ini 1,112. Kalau dilihat-lihat lagi, kenapa Kak kok dia bisa naiknya drastis gitu ya? Kalau kita lihat lebih jauh, ternyata memang ada kondisi penerimaan. Tadi aktivitas operasinya memang sudah bagus gitu, jadi sudah oke. Tapi dia yang kita lupa adalah dia juga ada aktivitas financing gitu ya. Nah ini penerimaan pinjaman bank. Dia tahun lalu nggak ada loh gitu. Dia nggak ada apa namanya terima uang dari pinjaman bank. Tapi tahun ini dia ada terima uang 1,5 eman ini apa namanya untuk bayar pinjaman ternyata dia bayar pinjaman sekitar 2 M. Jadi iya dia operasinya bagus gitu, tapi di sisi lain kan menjadi pertanyaan juga kenapa dia masih butuh gitu tambahan dana untuk apa namanya running atau untuk membayar utang yang jatuh tempo. Jangan-jangan memang yang pertama bisa jadi karena dia memang belum ada uang gitu untuk atau laba yang diputar itu belum efisien sehingga dia belum bisa untuk sebenarnya bayar pinjamannya ini. Atau poin yang kedua, dia itu memang melakukan ini agar menjaga si cash flow-nya ini. Jadi untuk menjaga bahwa stabil gitu ya walaupun kita bayar gitu kayak misalkan utangnya jatuh tempo sekian gitu dan itu yang bersamaan kita nggak bisa lagi extend gitu ya atau restrukturisasi mungkin kita nggak bisa jadi apa namanya kita harus bayar saat itu untuk menjaga cash flow kita stabil biar nggak kelihatan turun banget nih akhirnya di approve lah untuk ada penerimaan pinjaman ini seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman dari poin ini dulu nih ada yang mau ditanyakan nggak? eh, Masih banyak waktunya. Mungkin boleh teman-teman sharing-sharing juga kayak, oh Kak, aku kalau di apa namanya, mungkin di perusahaannya atau di admin finance tuh kayak gimana untuk cash flow-nya seperti itu. Boleh banget nih teman-teman. eh, Kita buka satu pertanyaan deh. Ada yang mau bertanya? Aku kasih waktu dulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanyakan.
Oke, aman nih teman-teman, belum ada yang mau bertanya? Oke, kalau memang belum ada yang mau bertanya, aku lanjutin dulu ya kalau gitu. Oke, ini ada satu kuis nih, boleh nih teman-teman diketik, apa namanya, di bawah nih jawabannya. Untuk pilihan berikut, mana sih yang termasuk ke arus kas atau cash inflow? Apakah pembayaran gaji? Apakah pembelian bahan baku? Apakah penjualan aktiva tetap atau bayar utang perusahaan nih, teman-teman? Wah, ini udah banyak nih yang jawab nih. Coba kita lihat jawabannya C, Kak. C, Kak. Ini yang lain yuk, yang lain yuk. Ini, oh ya Kak, Abdul Hanif, jawabannya C, Kak. Oke, boleh nih salah satu, apa namanya, kasih reason dong, kenapa sih kok jawabannya C, kenapa bukan A, B, atau D gitu. Boleh ada yang ketik boleh, kalau mau open mic boleh banget nih teman-teman gitu. Kenapa sih gitu, kenapa sih kok, apa namanya, oh ini ada yang open mic ya. Wah, BD termasuk pengeluaran kas, Kak. Karena penjualan salah satu item kas masuk. Oke, menarik nih. Oke oke, teman-teman. Jadi, bener banget nih dari yang teman-teman sebutkan, jawabannya di C, karena C itu adalah ada arus kas masuk. Karena kan yang kita tanyakan adalah inflow atau kas masuknya, begitu ya, teman-teman. Oke, next adalah kita akan masih di teori, tapi terkait dengan rekonsiliasi bank ya, teman-teman. Nah, udah akrab belum sih sama rekonsiliasi bank nih, teman-teman? Udah pada tahu belum sama rekonsiliasi bank? Atau malah udah pada sering nih, rekon tiap akhir bulan tapi nggak balance gitu, siapa nih biasanya yang kayak gitu? Rekon akhir bulan tapi kadang nggak balance, oke sudah, oh kurang tahu Kak, oke. Oke teman-teman, ada yang udah, ada yang kurang tahu. Jadi sebelum lebih jauh, rekonsiliasi bank, rekonsiliasi adalah kita mencocokkan ya teman-teman. Jadi kalau tadi kita men-trace atau melacak gitu, kalau rekonsiliasi itu kita mencocokkan nih teman-teman. Biasanya ini adalah satu proses yang kayak wajib banget gitu ya dilakukan oleh finance. Kenapa? Karena rekonsiliasi ini nggak cuman di bank sebenarnya, tapi atau nggak cuman area perbankan, rekonsiliasi bank aja, tapi rekonsiliasi gitu, itu juga banyak hal. Jadi misalkan nih teman-teman nanti di finance yang handle-nya lebih ke AR gitu ya, finance AR atau account receivable specialist. Nah, nantinya teman-teman akan melakukan pencocokan piutang itu. Itu biasanya yang sering terjadi case adalah tidak dicocokkan piutangnya. Jadi piutang yang ada di GL gitu ya, itu benar-benar atau yang kita tampilkan di neraca gitu, itu tuh bisa dipertanggungjawabkan bahwa, ini loh rinciannya," begitu. "Ini dari customer ini loh, apa namanya, piutang, saldo piutang dari customer-customer ini, rekonsiliasi bank itu, dan ini sudah oke ya," gitu. Kemudian untuk, kalau misalkan seperti background saya, jadi background saya kan di startup ya teman-teman. Di startup itu salah satu challenge atau tantangan, itu adalah kita harus bisa, apa namanya, di akhir bulan dengan waktu yang sedikit itu, kita harus bisa merekonsiliasi mulai dari pembayaran dompet digital, kemudian pembayaran platform-platform, misalkan ada uang dari luar negeri ya, maka kita harus pakai, apa namanya, platform dompet digitalnya dari luar. Kemudian kita juga harus mencocokkan dengan uang-uangnya itu perbankan. Dah di waktu yang hektik itu gitu, kita harus bisa nyari shortcut gitu. Untuk kita paham. Jadi yang pertama itu sebagai teman-teman yang mungkin fresh graduate nanti baru pertama terjun di finance gitu, itu tuh yang pertama yang jelas adalah paham kenapa teman-teman harus melakukan, rekonsiliasi bank itu, gitu teman-teman. Jadi teman-teman tahu rekonnya tuh apa sama apa. Jangan sampai teman-teman tuh biasanya lupa gitu, kayak ya udah ikut senior aja gitu, ikut senior aja maunya gimana, ikut kayak yang lampau-lampau aja gitu teman-teman. Tapi yang, aku pengen atau aku concern di sini ingin share adalah teman-teman paham. Jadi misalkan teman-teman merekonsiliasi terkait dengan, AP gitu ya, account payable-nya. Nah, yang teman-teman validasi data-datanya itu memang benar-benar sesuai. Jadi yang teman-teman sajikan untuk diajukan ke pihak accounting bahwa ini loh saldo AP gue nih bulan ini gitu. Itu tuh memang sudah betul gitu penyajiannya. Jadi sudah oke, angkanya segitu sudah di-lock dan sudah dicocokkan dengan berbagai data yang ada, gitu ya teman-teman. Sesuai yang dijelaskan tadi, karena ini rekonsiliasi berarti ada 2 hal. Nah ini contohnya adalah yang paling simpel yaitu rekonsiliasi bank.
Jadi nantinya di sini, lebih ke simulasi ya teman-teman, case-case-nya tuh seperti apa di rekonsiliasi bank. Tentunya rekonsiliasi bank ini akan lebih mudah apabila kalau sekarang kan udah zamannya zaman-zaman, Gen Z gitu ya, maksudnya zaman-zaman teknologi lagi canggih-canggihnya. Jadi rekonsiliasi bank yang dulunya tuh rumit gitu, karena harus, catatan manual, kemudian setiap catatan perbankan harus benar-benar mencocokkan one by one gitu. Nah di rekonsiliasi bank apabila sekarang ditunjang dengan teknologi yang baik dan tentunya perusahaan itu juga menggunakan teknologi yang baik, rekonsiliasi bank akan lebih mudah karena dia mencocokkan 2 kan. Yang pertama dari buku catatan perusahaan atau pihak accounting-nya, yang kedua adalah dari rekening koran dari banknya. Nah, biasanya case-case-nya atau kasus yang terjadi itu apa sih, Kak, untuk rekonsiliasi bank gitu? Nah, ini, eee, kenapa sih important-nya atau poin pentingnya tuh di mana rekonsiliasi bank ini? Yang pertama, supaya perusahaan tuh bisa tahu jumlah selisih dari saldo kas pada laporan bank yang berbeda dengan pembukuan perusahaannya, begitu ya, teman-teman. Jadi biar tahu nih, selisihnya tuh di mana sih, kok dari bank tuh misalkan saldonya 15 juta tapi di catatanku kok cuman 10 juta 5 jutanya tuh di mana gitu. Nah ini biasanya teman-teman kalau misalkan Kak, misalkan aku di sistem gitu ya, kalau di sistem kan dilematisnya beda gitu. Kalau di sistem, biasanya teman-teman apabila misalkan pakai salah satu sistem jurnal ID lah, Accurate dan lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman itu kan daily activity-nya adalah teman-teman kan nggak rekon setiap hari karena kan transaksinya tuh 1.500, 15.000 bahkan di atas itu gitu ya. Jadi teman-teman hanya input aja gitu ya untuk daily activity-nya input, transaksi itu. Tapi rekonsiliasinya biasanya di akhir bulan. Nah, biasanya kelihatan tuh, oh ternyata ini ada faktur yang di-cancel, oh ini ternyata ada transaksi-transaksi yang ternyata mengakibatkan uangnya harusnya keluar, tapi kita belum jurnal gitu, kita belum mengakui. Dan ini harus ada adjustment atau harus ada entah itu ada, pembatalan faktur atau entah itu ada, retur, entah itu ada yang harus kita hapus gitu ya jurnalnya, seperti itu. Jadi kita bisa tahu nih jumlah selisihnya berapa. Next, untuk tahu. Nah, seperti yang tadi, jadi kita tahu jumlahnya berapa sama kita tahu penyebabnya apa sih gitu. Jangan-jangan nih karena sistemnya yang pakai itu banyak, nggak dikasih role access yang beda-beda, role access-nya sama semua. Ada yang input nih dari apa namanya, teman-teman finance yang lain ada yang input, kemudian teman-teman baru pas waktu rekon, oh ini ada yang kurang sesuai nih, padahal kita udah log nih di angka segini, tapi masih aja ada yang input, seperti itu ya teman-teman. Oke, next, terkait rekonsiliasi bank. Jadi ini adalah, simulasi atau contohnya teman-teman, case yang biasanya muncul gitu ya teman-teman. Kalau kondisinya itu di mana kondisinya masih pakai cek, masih memang belum terlalu ditunjang teknologi. Jadi contohnya yang pertama adalah adanya deposit in transit ya teman-teman. Jadi adanya setoran tunai yang dia itu udah dicatat nih sama perusahaan, tapi belum dicatat sama bank. Jadi biasanya karena penundaan pengiriman atau setoran belum dikirim. Jadi ini mungkin banyak terjadi kalau di lingkungan pemerintahan mungkin ya. Jadi pemerintahan tertentu nih, jadi nggak semua yang mungkin masih di daerah itu kan masih banyak yang masih pakai cek atau yang perusahaan-perusahaan kecil yang mereka memilih untuk saya belum mau nih pakai internet banking, saya pakai, everything pakai manual aja, pakai cek. Jadinya masih ada deposit in transit. Secara perusahaan udah nyatet, tapi di banknya belum, gitu ya teman-teman. Oh ada chat, edisi, mencari selisih Rp43 terlalu sulit daripada mencari selisih jutaan. Oh iya, jadi ini nih, salah satu mungkin apa ya, yang menjadi challenge gitu ya, menjadi tantangan gitu ya, Pak, Bu, dan teman-teman semua dari staf finance adalah mencari selisih itu. Jadi, seperti yang aku sampaikan di awal bahwa teman-teman harus tahu, ini tuh rekonnya apa, dengan apa, kemudian untuk apa sih gitu ya, rekonnya itu apa, sehingga teman-teman bisa tahu ketika menemukan selisih, teman-teman tuh bisa cek, "Oh ini tuh pas ngecek di GL tuh, ini sebenarnya relate ke akun mana sih gitu. Jangan-jangan pas kita cek ke bank OCBC misalkan, tapi ternyata bukan di bank OCBC nih yang error, ternyata di jurnal umumnya, ada jurnal umum yang tiba-tiba dia ngehit atau refer ke akunnya, ke COA bank, padahal harusnya dia nggak masuk ke perbankan dong, kita nggak ada mengeluarkan uang. Nah itu biasanya terjadi kalau di sistem gitu ya teman-teman. Kemudian ada outstanding check. Nah
outstanding check itu biasanya namanya kan cek yang beredar gitu ya. Jadi ini juga udah dicatat perusahaan nih, tapi belum dicairin. Makanya banknya itu nggak akan mencatat itu gitu, karena si perusahaannya itu udah mencatat gitu, karena ceknya udah dianggapnya udah cair aja, padahal sebenarnya masih dibawa sama si yang punya ceknya itu. Kemudian non sufficient. Nah, ini memang poin non sufficient ini sudah bisa ditanggulangi atau sudah bisa diatasi dengan kondisi di mana ada internet banking ya teman-teman. Jadi sudah bisa dicek kayak kan real time. Jadi jam berapapun gitu, yang jelas jam kerja ya teman-teman karena kan, apa namanya, ada jam kerja di jam kerja, di waktu hari kerja juga bisa dicek langsung. Kita mau ada ini nih pembayaran, mau ada cash out gitu, kira-kira cukup nggak ya gitu. Nah tapi kalau, apa namanya, untuk beberapa perusahaan tentunya yang seperti saya infokan karena Indonesia itu luas ya teman-teman, jadi tidak hanya terpusat di mungkin Jawa atau, terpusat dengan yang teknologinya sudah bagus itu, juga masih banyak UMKM-UMKM yang dia masih menggunakan cek. Jadi poin non sufficient fund check ini masih possible happen atau possible terjadi. Ya jadi dia yang ditolak oleh bank karena nggak cukup dananya gitu. Nah di sini kan bank akan ngurangin saldo biaya promosi, jadi terlanjur dikurangin nih biayanya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang setelah ikut kelas ini gitu ya, terus kemudian teman-teman punya rekanan, teman atau apa gitu ya, owner yang dia masih pakai, manual gitu ya, mungkin bisa tuh mulai direkomendasikan untuk pakai teknologi yang lebih canggih, pakai internet banking seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa menghindari nih case-case rekonsiliasi bank seperti ini. Jadi rekonnya ke depannya lebih smooth gitulah ya teman-teman. Nah, ini adalah bentuk-bentuk rekonsiliasi bank nih teman-teman. Aku tanya dulu nih, teman-teman udah pernah ngelihat rekonsiliasi bank bentuk yang mana nih teman-teman? Boleh diketikin angkanya deh kalau apa namanya, udah pernah lihat yang misalkan 4 kolom nih Kak, atau 8 kolom nih Kak, gitu ya. Atau malah stafel gitu ya. Oh sudah pernah gitu. Iya, sudah pernah bentuk stafel, bentuk skontro. Kak Dani udah pernah bentuk nomor berapa nih Kak? Apa namanya, rekonsiliasi banknya, yang Staffles Kontrol 4 kolom atau 8 kolom nih? Bentuk yang nomor 2. Oh, yang Kontrol ya, Kak, ya? Oke oke, Kak, thank you untuk jawabannya. Jadi, mungkin aku kan sedikit menjelaskan ulang gitu ya buat teman-teman yang kan tadi ada yang non-finance gitu, biar lebih jelas lagi. Jadi kalau yang pertama, Staffel, Staffel itu rekon untuk penyesuaian saldo kas atau rekening yang diperoleh saldo sebenarnya. Jadi biasanya bentuknya itu panjang gitu ya ke bawah. Tapi kalau yang Skontro itu biasanya kanan kiri karena sejajar. Jadi saldo kas rekening di kiri, kemudian rekening korennya di kanan. Biasanya yang skontro ini kita biasanya bikin coret-coretan gitu ya di Excel, terus kita bikin skontro itu supaya bisa tahu ini berapa nih sebenarnya apa namanya versi yang benernya gitu ya, rekonsiliasi banknya. Kemudian yang ketiga adalah 4 kolom. 4 sama 8 ini sudah tidak banyak digunakan gitu ya, karena memang selain dari efisiensi waktu seperti yang saya infokan tadi gitu. Kemudian dari segi kan ini udah ada penentuan saldo awal, penerimaan gitu ya, memerlukan pemahaman pencatatan kas, sama yang kalau 8 kolom itu tabelnya sendiri ada 9, jadi 8 kolom untuk notasi nominal. Jadi lebih ke kayak bukan hanya debit kredit, tapi untuk 8 kolom itu agak lebih panjang. Jadi untuk apa, untuk didetailkan bener-bener untuk apanya. Dan 4 sama 8 ini sudah nggak terlalu banyak. Memang lebih banyak diskontro sama shuffle gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke formula gitu ya, boleh nih teman-teman mungkin sharing atau teman-teman mau ada yang mau ditanyakan terkait dengan rekonsiliasi bank. Aku masih membuka waktu dan juga kita sharing-sharing nih terkait dengan rekonsiliasi bank. Kayak apa namanya, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Oh ya, ini aku baca-baca dulu ya dari Kak Dani yang tadi yang selisih kan udah aku tanggapi ya. Ini ada dari Medicine EDC, iya betul. Jadi mungkin sambil sharing ya. Nanti Kak Nat juga ada pertanyaan tapi sebentar Kak. Nah, dari Kak Dani tadi ya. Iya betul. Jadi memang harus ada pencocokan ya Kak. Apalagi kalau kita membuka untuk pembayaran mesin EDC. Jadi debit gitu ya. Debit atau credit card gitu. Nah, untuk di mesin edisi sendiri, itu memang biasanya kalau dia itu punya merchant atau toko offline, jadi biasanya mereka melayani edisi. Kayak yang sekarang itu lebih banyak orang via QRIS, dan QRIS itu kan biasanya mintanya real time ya. Kalau di EDC, itu kan kita sambil tunggu nanti kena beban admin berapa, terus kemudian kita cocokkan gitu ya. Kita cocokin masuk nggak ya gitu. Jangan-jangan tuh masih nyangkut nih gitu, cut off-nya nggak masuk nih di bank. Makanya salah satu hal yang penting
kalau kita rekonsiliasi bank, itu juga adalah penentuan cut off-nya. Kita mau cut off datanya sampai tanggal berapa gitu. Jadi POV-nya biar sama-sama nih gitu, satu satu POV gitu, baik di perbankan maupun di segi perusahaannya gitu ya. Oke, mencari selisihnya udah. Izin tanya Kak, ini dari Kak Nat nih. Saya kurang tahu sama rekonsiliasi bank, tapi mau tanya nih, jika rekening koran saldo akhir tidak sesuai dengan kas perusahaan, oke, maka apakah penyesuaiannya harus sama dengan saldo akhir rekening koran? Oke, pertanyaannya sebentar, Kak Nat, possible open mic gak ya? Ini kalau memang nggak possible atau nggak memungkinkan open mic, mungkin boleh dijawab via chat aja. Yang pertama, aku tanya dulu nih, Kak Nat ini perusahaannya, ini pertanyaannya apakah, perusahaan atau mahasiswa kan aku nggak tahu ya background-nya. Kalau jadi POV-nya maksudnya biar tepat, apakah POV teoritis atau POV praktikal gitu. Nah, Kak Nat sendiri ini, oh masih mahasiswa, oke. Jadi kalau POV-nya dari mahasiswa, dari teori ya berarti. Nah, untuk kondisinya itu penyesuaiannya harus sama dengan saldo akhir rekening koran. Jadi yang pertama, kalau kondisinya itu perusahaannya itu sudah seperti yang aku infokan di awal bahwa sistemnya sudah oke gitu ya. Memang sudah ada mesin EDC, dia udah nerima apa namanya QRIS, kemudian dia nerima real time jadi tinggal kita cek gitu. Bisa kita cek jadi ada internet banking dan sebagainya. Itu biasanya sudah bisa kita sesuaikan dengan apa yang ada di rekening koran, Kak. Kenapa? Karena dia sudah real time, sudah ditunjang dengan apa, sumber daya yang oke, jadi kan salah satu poin-poin gitu ya, sistemnya oke, orang-orangnya juga oke, maka nanti laporan-laporannya juga bagus. Kemudian internal kontrolnya bagus ya tentunya. Nah, jadi sistem sistem apa namanya, pencatatannya juga bagus, itu nantinya rekonsiliasi banknya itu bisa by atau berdasarkan rekening koran. Jadi saldo akhir rekening banknya itu misalkan 50 juta, maka kita yang ngecek ulang di saldo kas perusahaan kita. Berarti apakah memang ada yang perlu di-adjust gitu di perusahaan kita. Jangan-jangan kita salah kayak yang tadi ya, yang sering itu pertama salah akun gitu. Kemudian yang kedua, dia belum bayar atau terjadi ini teman-teman biasanya ketolak. Itu biasanya kalau yang EDC tuh biasanya sering ya Kak Dani ya. Jadi case-case-nya adalah udah bayar gitu, tapi kita catat nih, udah kita catat penjualannya, tapi yang terjadi ternyata masih nyangkut gitu. Jadi masih belum diterima sepenuhnya sama bank. Nah, itu harus kita adjust dari segi buku perusahaannya, gitu ya Kak Nat ya. Jadi memang harus kita samakan. Lalu untuk yang Kak, kita kan biasanya kalau secara teori gitu ya, secara teorinya atau secara biasanya di buku panduannya tuh kan kita harus mencari angka yang paling tepat gitu. Yes, jadi kalau misalkan kondisinya itu seperti di case ini yang mana perusahaannya itu masih yang katakanlah UMKM kecil yang bahkan belum ada internet banking, yang segalanya itu masih, manual begitu ya. Ketika dapat saldo rekening koran, gitu ya, saldo rekening koran memang ada kas-kas kecil yang masih belum dimasukkan. Jadi kayak ada transaksi-transaksi yang dia masih ada cek yang belum beredar seperti itu. Nah, itu maka harus dicari angka yang paling ini Kak, angka rekonnya gitu. Jadi kita rekon yang sepertinya nanti ya, kita kan ada simulasi habis ini untuk rekonsiliasi banknya. Jadi benar-benar saldo yang disamakan untuk saldo banknya berapa, terus kemudian saldo kasnya berapa. Tapi kalau pertanyaannya balik lagi, kalau memang praktikal dan tentunya karena saat ini pakai teknologi, mostly memang sudah bisa kita samakan dan kita refer dengan saldo yang ada di bank, begitu ya. Semoga menjawab ya Kak Nat, boleh banget ditambah kalau memang masih bingung gitu ya Kak. Oke, aman ya Kak Nat. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya gitu. Oke, sama-sama Kak. Oke, aman ya? Masih aman? Atau ada yang mau sharing mungkin kayak Kak aku closingan susah banget nggak ketemu-ketemu. Mungkin mau sharing tanpa menunjukkan angka kayak sistemnya gimana. Boleh banget nih teman-teman. Sebelum aku melanjutkan, aman? Oke, kalau masih aman aku akan melanjutkan ya. Nah, ini nih teman-teman, ini adalah formula-formula yang basic banget yang seharusnya teman-teman ketika nanti menjadi admin finance itu teman-teman bisa harapannya sudah di luar kepala gitu. Maksudnya hafal ya, bukan karena bingung gitu, tapi hafal teman-teman. Kenapa? Karena rumus-rumus ini yang akrab
gitu ya, nantinya di keseharian teman-teman sebagai finance. Jadi sebagai finance itu kan kita akan menghadapi kalau misalkan nih, sebagai POV-nya ini contoh beberapa, apa namanya, pekerjaan gitu ya di ranah keuangan. Misalkan sebagai seorang wirausaha, teman-teman mungkin hanya sekedar review atau sebagai owner, teman-teman di sini hanya sekedar review. Tapi review itu bukan berarti, kemudian, "Oke deh, ya udah yang penting balance kan," enggak, tapi kan kita lihat gitu ya, kita lihat lebih detail. Mungkin teknis-teknis seperti ini nggak butuh dong, Mbak. Justru teman-teman bisa dengan mengecek gitu kan, mengecek kalau udah hafal, bisa menggunakan rumus-rumus ini, jadinya pas teman-teman ngecek sendiri gitu, "Oh ya nih udah bener nih, pas aku sendiri, sum if sendiri udah oke nih datanya," gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman menjadi, contohnya adalah menjadi seorang kayak yang tadi ya, internal auditor. Maka teman-teman harus menggunakan Excel-Excel seperti ini untuk apa? Untuk mengecek gitu ya. Kan biasanya ngeceknya cuman SOP doang, Kak, kita cuman ngelihat SOP-nya perusahaannya aman nggak ya. Justru, ini berdasarkan pengalaman saya pernah di kondisi yang, sedikit mirip dengan IA gitu ya. Waktu itu case-nya adalah perusahaan itu atau si UMKM ini ada selisih gitu. Jadi dari piutangnya dengan detail laporan piutangnya atau customer-nya itu ada perbedaan. Kemudian pas kita kan setiap akun yang ada di laporan keuangan itu berhubungan ya teman-teman. Jadi menemukan piutang itu sebenarnya relate atau kemana sih gitu. Nah untuk menemukan poin piutang kan banyak banget ya, jurnalnya juga banyak banget. Kita harus tahu jurnal awalnya, kemudian untuk apa namanya, testing, untuk flow-nya seperti apa. Ternyata relate-nya adalah ada permasalahan di persediaan yang in the end temuannya adalah, ada kurang sesuai data persediaannya, yang setelah dicek lebih jauh, solutionnya adalah harusnya ada stock opening, karena stock opening tidak pernah dilakukan setelah dilakukan pertanyaan lebih jauh. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi dari sekedar Excel formula gitu ya, kecil ini justru menjadi alat tersendiri atau tools yang memudahkan teman-teman nantinya untuk bekerja. Jadi biar nggak walaupun fresh graduate nih, walaupun kayak teman-teman bahkan mungkin udah senior gitu ya di sini, bisa lebih senior lagi gitu, maksudnya lebih expert lagi gitu ya, lebih mudah gitu dalam, apa namanya, nantinya mengolah data. Karena kuncinya di finance tuh lebih ke mengolah data, kemudian memahami, ini fungsinya kemana sih gitu, karena nantinya banyak load-nya tuh lebih banyak daripada, divisi lain. Oke, kita langsung ke penjelasannya ya, teman-teman. Yang pertama, untuk kategorinya matematis. Jadi yang pertama adalah rumusnya sum. Sum itu menjumlahkan. Jadi menjumlahkan sekumpulan angka. Jadi kalau misalkan contohnya adalah menjumlahkan total penjualan harian ya, teman-teman. Jadi berapa sih total penjualan hariannya? Kayak berapa sih total, apa namanya, barang yang terjualnya berapa. Jadi kita jumlahkan. Yang kedua adalah average. Average ini menghitung rata-rata angka. Jadi ngitung rata-rata barang terjualnya berapa, nggak usah kita tambahin satu-satu terus dibagi semuanya, nggak. Ini ada fungsi average ini ya teman-teman. Terus ada max. Max itu mencari nilai maksimum. Jadi dicari mana sih penjualan tertingginya gitu ya. Atau misalkan teman-teman biasanya nanti kalau mahasiswa tuh nganalisis. Analisisnya max-nya adalah berapa kira-kira dari 5 tahun perusahaan itu berjalan, laba tertingginya tuh di tahun berapa, terus kemudian nah ini bisa pakai max ini karena lebih mudah. Kemudian min atau mencari nilai minimum, itu untuk menemukan pengeluaran terkecilnya atau misalkan mencari berapa sih penjualan terendahnya di 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi kita tahu nih growth-nya berapa persen ya gitu, dan dilihat dari min, ternyata terendahnya tuh di sini loh gitu, di tahun ini. Kemudian ada poin count. Count itu untuk menghitung jumlah sel jadi kalau bedanya sama sum-sum itu untuk misalkan 1 tambah 2 3. Tapi kalau count itu ada angka 1, ada angka 2. Itu ada berapa sel? Ada 2 sel, kayak gitu. Jadi untuk jumlah selnya, jadi jumlahnya gitu teman-teman, jumlah selnya gitu ya. Terus kalau count A, itu lebih ke untuk hitung jumlah yang NA-nya berapa sih gitu, yang kosongnya gitu ya, total entry datanya berapa. Nah, biasanya matematis itu, smooth-smooth aja gitu ya. Yang teman-teman tuh pusing biasanya tuh masuk ke fungsi logika. Ini biasanya banyak dipakai itu ketika nanti teman-teman masuk ke ranah accounting. Sum if itu sangat memungkinkan dipakai kalau kita rekonsiliasi ya teman-teman. Jadi IF
itu untuk menguji kondisi logika. If A, maka B, if A, maka A dan B, gitu. Jadi untuk mengevaluasi target penjualannya tercapai nggak ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah IFS. Nah, ini untuk menguji beberapa kondisi logika. Jadi ada berbagai logikanya. Kemudian ada sum if, gitu ya, untuk menjumlahkan angka berdasar kondisi. Ada sum if pakai S juga. Itu juga kurang lebih sama tapi berbagai kondisi. Jadi kalau IF kalau yang tanpa S itu kan hanya satu dua kondisi, tapi kalau yang IF-nya pakai S itu ada berbagai kondisi. Misalkan saya pengen tahu nih data beban penjualan gitu ya, tapi di Excel, beban penjualan yang dia itu dinyatakan pembayaran gitu, sebagai pembayaran beban penjualan bulannya bulan April. Yang kita dapat dari seluruh jurnal umumnya. Nah, itu biasanya pakai sum if-nya pakai S gitu. Kemudian count if. Count if itu jumlah sel yang memenuhi kondisi tertentu. Jadi untuk ngitung jumlah transaksi yang lebih besar dari nilai tertentu. Oke, next. Nah, ini yang biasanya teman-teman cari nih, yaitu lookup. Fungsi lookup ini itu fungsi yang cukup apa namanya dibutuhkan. Jadi biasanya teman-teman yang bisa lookup, bisa H lookup, bisa X lookup gitu ya. Biasanya teman-teman kan kalau cari kerjaan gitu ya, itu tuh salah satu poin requirement-nya adalah bisa lookup, bisa if gitu ya, bisa fungsi logika sama lookup. Kenapa? Karena lookup ini memang fungsi yang cukup memudahkan dan sangat membantu di berbagai kondisi gitu. Jadi yang pertama adalah VLOOKUP untuk nyari nilai kolom tertentu dalam tabel berdasarkan kriteria. Tapi yang perlu diingat nih dari teman-teman, kenapa lookup-nya tuh biasanya NA gitu ya? Karena yang pertama bisa jadi nggak sesuai. Jadi rumusnya tuh salah urutannya. Kemudian yang kedua, lookup-nya itu kenapa biasanya itu malah double Kak, kayak nggak sesuai karena bisa jadi nggak unik kodenya. Nah, yang perlu dipastikan adalah kodenya benar-benar unik nih teman-teman, nggak ada yang menyamai sehingga bisa lookup-nya membaca secara full gitu ya. Kalau dia benar-benar kodenya unik. Kemudian XLOOKUP. XLOOKUP ini lebih fleksibel. Kalau HLOOKUP kan lebih ke horizontal, VLOOKUP itu lebih ke untuk yang vertikal, tapi kalau XLOOKUP itu lebih fleksibel. Kemudian untuk index match ini yang biasanya lebih ke banyak banget nih data-datanya gitu. Nah, biasanya sering dipakai biasanya XLOOKUP, VLOOKUP seperti itu teman-teman. Itu biasanya sering banget kita pakai untuk mencari source data tertentu, nyari data pelanggan, nyari apa namanya yang memang ada informasi-informasi yang kita butuhkan, yang dia punya kode unik gitu ya. Terus ada drop down list atau data validation. Nah, ini biasanya yang biasanya pakai spreadsheet, itu biasanya akrab banget nih sama data validation ini. Jadi, ini adalah membatasi isi sebuah sel pada worksheet. Maksudnya gimana, Kak? Jadi, misalkan nih teman-teman itu bikin arus kas cuman ada pemasukan sama pengeluaran aja gitu ya. Teman-teman nggak mau nih pakai nama-nama lain atau pakai huruf lain. Jadi kayak nanti aku maunya warna merah sama warna biru gitu ya. Temen nggak mau kayak orang lain dan nggak mau ngetik susah-susah. Jadi kopas aja, bikin aja data validasi ini. Supaya apa? Supaya lebih memudahkan teman-teman tinggal pilih mau pemasukan atau mau pengeluaran kayak gitu. Itu bisa dibuat di data validation ini nih, teman-teman. Jadi buat membatasi isi sebuah sel pada worksheet gitu ya. Sama yang perlu ditambah adalah pivot. Pivot tuh salah satu hal yang teman-teman nantinya harus kita pelajari lah, harus kita mengerti. Ya, cuma kurang 3 tadi kurang Mas Endi juga. Nah, Sorry. kan kurang 2. Kak Dani, oh ya, udah di mute sama dia. Jadi salah satu fungsi yang juga cukup penting adalah pivot ya, teman-teman. Oke, nextnya adalah nih. Boleh nih teman-teman dijawab. Bentuk, habis ini kita praktek ya teman-teman. Jadi sebelum kita praktek, kita kuis dulu nih sebentar. Kira-kira bentuk rekonsiliasi bank mana sih gitu yang disusunnya tuh sejajar. Nah, clue-nya tuh tadi udah dijawab tuh sama Kak Dani yang dia itu sejajar saldo di kiri sama saldo di kanan. Apakah skontro, apakah stafel, apakah bentuk 4 kolom atau 8 kolom. Boleh dong teman-teman diketik nih jawabannya apakah A, B, C atau D gitu. Biar biar semangat nih teman-teman. Atau malah udah lupa nih. Kira-kira malah udah lupa, jangan-jangan. Habis ini kita praktek ya, teman-teman. Wah, belum ada yang mengetik nih. Oh, ada nih akhirnya. Jawabannya A, Kak. Oke. Yes, jawabannya adalah A dari Kak Ike.
Jawabannya adalah scoundrel. Oke, kita langsung praktek aja ya teman-teman. Jadi ini apa namanya? Ini boleh kita share ya Kak Esti ya. Bentar, aku akan share ke chat aja ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa ikut untuk langsung praktek apa namanya terkait dengan praktik laporan keuangannya gitu ya. Praktik untuk pembuatan cash flow sama pembuatan rekonsiliasinya langsung. Jadi silahkan dibuka terlebih dahulu nih teman-teman untuk linknya supaya bisa kita bareng-bareng gitu ya untuk membuka untuk ini kita kerjain bareng-bareng. Oke, sudah pada apa namanya ini ya. Ini sorry nih teman-teman mau tanya, ini amankah untuk presentasinya sudah terlihat? Aman ya teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Oke, nah ini adalah simulasi. Jadi tentunya simulasi ini adalah belum sepenuhnya sesuai gitu ya. Dalam artian ini adalah case-case yang biasanya dihadapi di lapangan ya teman-teman. Oh ya terima kasih feedbacknya Kak Queen, Kak Permata sama Kak Ririn. Nah jadi apa yang nanti kalau misalnya teman-teman mau mencoba sendiri, teman-teman bisa duplicate gitu ya. Jadi teman-teman duplicate aja, jangan di menu utamanya. Teman-teman bisa klik file, kemudian teman-teman klik buat salinan. Nantinya biar masuk ke foldernya teman-teman sendiri gitu ya teman-teman. Jadi bisa klik file buat salinan. Kalau misalkan ada yang masih terkendala, boleh open mic, langsung info aja gitu. Nanti bisa mungkin akan aku bantu. Oke. Jadi eh, untuk terkait ini, gitu ya teman-teman. Ini kita akan praktik untuk mencari atau membuat laporan cash flow secara simpelnya. Jadi ini case-nya adalah ada laporan kas masuk dan kas keluar. Kalau misalkan ini kan akrab banget ya di UMKM juga ada gitu. Kak ini buka spreadsheet aja atau download ke Excel. Boleh by spreadsheet aja ya Kak Queen. Jadi biar lebih apa namanya mudah juga. Nah, ini aku kasih waktu dulu nih buat teman-teman preparation ya, biar apa namanya kita serentak nih. Jadi boleh dibuka dulu nih spreadsheet-nya. Aku tunggu. Mungkin buat teman-teman yang mau makan dulu snack, tak kasih waktu boleh sampai 20 deh. Kita break bentar buat makan, minum, maksudnya snack ya, snacking time. Boleh banget teman-teman untuk apa namanya sambil tunggu ini ya teman-teman yang lain biar bisa dibuka. Karena kalau spreadsheet kan biasanya berdasarkan ini ya teman-teman sinyal juga gitu. Jadi biar teman-teman juga akrab sama spreadsheet karena lagi-lagi sekarang tuh kayak teknologi lagi tinggi banget, lagi canggih banget. Jadi untuk spreadsheet itu lagi marak-maraknya dipakai. Makanya kita tuh pengen banget ngasih materinya tuh yang fresh ke teman-teman. Jadi kita pakainya spreadsheet. Bukan berarti udah nggak pakai Excel lagi nggak ya. Tetap ada yang pakai Excel tapi mostly gitu. Apalagi kalau di kayak di perusahaanku ya yang memang teknologi, kemudian remote atau WFH, kemudian yang memang minta real time itu biasanya pakai spreadsheet ini gitu teman-teman. Silahkan dipersiapkan dulu ya. Aku tunggu sampai 20.20. Boleh untuk yang mau minum atau makan snack dulu boleh banget teman-teman.
Oke. Sorry. Oh ya. Udah aman ya teman-teman. Sebentar tadi kayaknya aku ada yang request minta di Zoom sedikit gitu ya. Ini udah aku Zoom. Semoga sudah aman ya Kak gitu. Boleh chat aman kalau emang udah aman atau kalau mau di Zoom lebih zoom in lagi, let me know ya Kak William dan teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, aku akan start lagi. Nanti kalau memang ada pertanyaan tentunya kayak mungkin aku belum pernah bikin kayak gini atau aku udah biasa bikin kayak gini, tapi di perusahaan itu case-nya yang lain nih, Kak. Itu boleh banget ya, teman-teman. Jadi karena memang kita semakin banyak diskusi itu semakin oke nih gitu. Jadi yang pertama, nah ini tuh case-nya atau kasusnya adalah kita sudah punya laporan kas masuk dan kas keluar. Ini teman-teman, kalau teman-teman cek gitu ya, ini dia sudah lumayan rapi datanya. Jadi mulai dari ada penomoran, kemudian ada tanggal. Jadi ini biasanya kalau teman-teman nggak atau belum ada sistem, misalkan belum ada sistem akuntansi gitu kan, by Excel ya gitu. Teman-teman bisa menggolongkan gitu. Transaksinya masuk apa sih? Ini biasanya dari keterangan. Ini kan biasanya kita sebut jurnal umum simpelnya, tapi dia belum masuk ke jurnal umum. Kenapa? Karena belum ada akun atau akun-akunnya. Jadi dia lebih ke pengkategorian aja. Nah, makanya ini dia jelasin, dia transaksinya dari transaksi apa aja. Pendapatan dari klien apa, kemudian dari iklan apa. Kemudian masuk ke kategorinya. Kategorinya apa? Dia mulai dari saldo awal, kemudian operasi, pendanaan, investasi, kemudian operasi. Nah, ini yang tak maksud bisa dipakai data validasi. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Ini ada beberapa tipe nih. Ada saldo awal, di sini aja, saldo awal, operasi, pendanaan, sama investasi. Ini bisa kita bikin, apa namanya, data validasi nih, teman-teman. Teman-teman bisa klik sisipkan, kemudian klik drop down. Oke, sedang diproses. Nah, ini bisa auto nih, kelihatan. Tapi drawdown ini kan cuma dua, Kak. Nanti kalau drawdownnya, ini aku kasih contoh ya. Kalau drawdownnya cuma ini berarti pilihannya cuma saldo awal sama operasi. Padahal ini ada beberapa poin. Ada saldo awal, ada operasi, ada pendanaan sama investasi. Maka kita pilih, rentangnya itu kita pilih yang lain. Jadi kita pilih rentangnya, itu yang ini, rentangnya. Jadi N6 sampai N8. Oke, ya, teman-teman. Jadi kita ganti untuk rentang angkanya. Oke. Kita ganti N6 sampai N8. Oke, sebentar. Sudah bisa otomatis. Nah, ini kan apa namanya ini Kak? Ini malah yang jadinya kok malah di sini, kok bukan di sini? Padahal kan seharusnya di sini gitu. Nah, berarti yang harus kita adjust kayak gimana gitu ya? Kita bikinnya segini, teman. Kita ulang lagi ya. Drop down. Kemudian karena ini terapkan ke rentangnya, berarti kan rentang utamanya gitu. Jadi D5 sampai D25. Terus pilihannya ini yang kemudian muncul sendiri. Jadi ke sum up sendirilah. Ada pilihan investasi. Untuk pendanaan kan tadi dibagi menjadi 3 ya, ditambah 1 ada saldo awal gitu untuk menandakan gitu. Jadi ada yang poin investasi, ada di poin operasi, pendanaan sama saldo awal. Nah, ini bisa kita pilih tuh warnanya. Misalkan kita pakai investasi di merah, operasinya kita pakai warna lain, pendanaan kita pakai warna lain, sama di saldo awal kita pakai putih aja, selesai. Nah, ini nanti akan auto. Jadi ketika teman-teman pilih gitu ya, operasi di warna merah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi bisa akan terganti gitu. Data yang lama masih harus di-adjust. Tapi yang adjustnya gampang, teman-teman tinggal ini aja, dikosongkan, pilih yang misalkan operasi ya. Teman-teman bisa tinggal kopas aja, seperti ini. Jadi nggak usah kopas satu-satu kayak gitu. Nah, kayak gini nih teman-teman. Ini contohnya ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa adjust sendiri. Nanti bisa dipraktekin di sheet-nya teman-teman masing-masing. Kayak gitu ya. Sorry, eh baterainya ini. Oke. Nah, selanjutnya ada
penjelasan mengenai kas masuk sama kas keluar ya, teman-teman. Jadi dari saldo awal 20 juta, kemudian nah ini ada saldonya. Ini bahkan sheet ini bisa teman-teman pakai loh untuk laporan keuangan harian. Jadi ini kan karena lagi-lagi ini simulasi ya, teman-teman. Jadi ini anggapannya kita masih di yang manual. Kalau teman-teman itu kondisinya perusahaannya sudah besar, itu tinggal di input aja. Tapi sebenarnya kurang lebih seperti ini untuk transaksinya. Tapi di input gitu ya ke sistem. Jadi nanti udah auto sendiri ada jurnalnya gitu. Kita tinggal pilih mana jurnalnya gitu ya. Tapi kalau ini ada kas masuk, kas keluar sama saldonya. Jadi kita harus merumuskan gitu. Rumusnya dari mana Kak? Nah ini, kenapa Kak kok nggak pakai sum? Coba kalau kita pakai sum ya. Lagi-lagi sum itu kan untuk menjumlahkan serangkaian. Jadi kalau sumnya itu harusnya adalah kita nggak bisa nih di sum ini sama ini itu nggak bisa. Jadi yang dimaksud dari sum itu adalah poinnya di sini. Jadi serangkaian biar lebih mudah teman-teman. Kayak gini serangkaian. Nah itu di sum. Kalau kondisinya koma-koma tadi lebih baik ditambahkan lebih mudah ya. Jadi oleh karena itu ini berikan positif gitu. Kemudian dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kan ada pengeluaran kas. Jadi kita biar tahu nih saldo real time-nya berapa. Jadi mungkin buat teman-teman terutama yang owner atau pengusaha atau misalkan teman-teman yang dari mahasiswa yang Kak aku punya teman atau klien yang simpel banget nih, dia maunya pencatannya simpel aja gitu. Nah, bisa pakai rumus di sini. Jadi langsung diinput aja nanti transaksinya apa gitu ya. Nah, nanti yang di sini 67500 ini harus sama dicocokkan dengan yang ada di saldo banknya, yang ada di saldo bank akhir bulan itu. Biasanya case-case yang terjadi kalau di apa namanya kondisinya seperti ini itu adalah di rekening bank itu udah mencatat biaya admin sama pendapatan bunga, tapi di kita belum mencatat. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Makanya perlu ada rekonsiliasi itu ya, teman-teman. Mencocokkan saldonya. Nah, ini rumusnya. Jadi dari saldo awalnya berapa, kemudian ditambah kas masuk sama dikurangi kas keluarnya. Ini tinggal ditarik aja ke bawah, teman-teman. Jadi tinggal ditarik ke bawah, nanti akan sudah otomatis angkanya. Ya, teman-teman. Jadi sudah otomatis berapa nih angkanya. Endingnya ternyata adalah 67.500. Wah, ada kenaikan dong ya. Dia dari saldo awal 20 juta jadi 67 juta gitu. Berarti dia ada naik nih gitu. Oke, selanjutnya ke cash flow-nya. Nah, ini adalah laporan arus kas lagi-lagi yang lebih simple gitu ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba tuh untuk testing gitu ya. Teman-teman yang buat berbagai apa namanya sudah punya data gitu ya, mungkin punya sistem dan punya akses untuk akses laporan kasnya. Jadi buku kas dan banknya di perusahaan teman-teman bisa tuh teman-teman bikin simulasi untuk laporan arus kas ini. Jadi bisa teman-teman bikin kalau di perusahaan aku laporan arus kasnya kayak gimana sih gitu. Nah, itu teman-teman bisa buat tuh. Nah, kayak gini nih. Jadi ini kondisinya adalah kita pakai sum if. Kenapa sum if? Karena untuk mendapatkan jumlah gitu ya dari satu keyword. Keywordnya adalah kas masuk dari aktivitas operasi. Caranya di sum if, cash in dan out-nya itu adalah yang pertama itu teman-teman refer ke sheet-nya. Jadi D5 itu adalah yang pertama pengkategorian. Jadi ini pengkategoriannya. Jadi kemudian di 5 ini, terus yang kedua adalah data utamanya yang mau di refer mana sih D6 ini. Jadi yang kita cari adalah kas masuknya. Untuk mencari berapa sih nilai kas masuk yang ada di sheet cash in dan out ini. Gitu ya teman-teman. Jadi berapa sih gitu. Terus kemudian kan kita satunya lagi nggak cuma kategori yang dicari, tapi jumlahnya berapa sih gitu. Makanya yang kita cek adalah di sininya. Yang kita cari adalah kas masuk ya, teman-teman. Jadi pakai sheet yang ini. Pakai apa namanya? Baris yang E. Nah, ini E5, E25. Kenapa Kak kok dikunci angkanya? Karena kalau ini ditarik ke bawah, nanti ditarik supaya tidak berubah gitu. Tidak berubah jadi apa namanya? Yang lain. Makanya ini dikunci di si poin ini gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kas keluar. Kalau kas keluarnya ini kira-kira gimana Kak gitu. Nah, adalah kas keluarnya terkait dengan ini ya. Nah, ini teman-teman. Di sini
kas keluarnya untuk pengkategoriannya. Jadi pengkategoriannya di sini, kemudian ini poin F-nya ini, kas keluarnya berapa? Itu teman-teman. Nah, ini D-nya D7. Jadi kas keluarnya berapa? Terus ini tinggal dikurangkan. Kenapa dikurangkan, Kak? Ya karena kita biar tahu nih, kayak yang tadi dicontohkan ya di apa reportnya AL. Berapa sih kas bersihnya kalau dari penerimaan dikurangin dengan pengeluarannya. Kemudian kita selisihkan. Ternyata ada kenaikan gitu ya di 20.500.000. Berarti dia dari kas masuknya lumayan oke nih. Terus aktivitas investasi ini 0. Jadi karena memang tidak ada teman-teman. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan teman-teman ragu gitu ya, teman-teman bisa filter. Jadi diklik filter, kemudian kosongkan aja, klik investasi aja. Nah, dia tidak ada pemasukan di kondisi investasi. Makanya kalaupun kita apa namanya tarik rumus itu nantinya akan 0 harusnya teman-teman. Jadi tidak ditempelkan rumus di sini. Karena harusnya pun untuk investasi ini apa namanya tidak ada gitu ya. Tidak ada investasi yang bisa dicatat untuk kas masuknya. Tapi kalau untuk kas keluarnya ini ada 8 juta ini. Nah, ini bisa pakai rumus nih, teman-teman. Jadi pakai rumusnya kurang lebih sama D, tapi satunya refer ke F gitu ya. Jadi refer ke sini ke kas keluarnya ini. Kemudian untuk cash in dan out-nya D23. D23 itu refer ke nama investasinya nih. Jadi untuk apa namanya keywordnya atau kategorinya adalah kategori investasi. Makanya pilihnya yang investasi. Nah, mendapatkan angka 8 juta ini, teman-teman. Yang mana masuk di kas keluar, berarti arus kas bersihnya ada penurunan, gitu ya. Penurunan di segi investasinya. Kemudian, untuk aktivitas pendanaan, ini kurang lebih sama. Untuk rumusnya juga sama, tinggal kategorinya kita pilih yang pendanaan. Jadi yang ini yang kita otak-atik. Yang depan sama belakangnya kurang lebih sama ya teman-teman. Tinggal pilih E sama F. Kalau E itu kas masuk, F-nya kas keluar. Maka nanti dapat arus kas bersih dari pendanaan. Nah, ini kita udah ada 3 poin ya. Sudah ada operasi, sudah ada investasi, sama sudah ada pendanaannya. Tinggal kita lihat penurunan atau ada kenaikan atau penurunan. Jadi ditambahkan ketiganya. Yang ternyata positif berarti ada kenaikan. Kemudian rumusnya untuk saldo kas akhir adalah kas awal ditambah dengan kenaikan atau penurunan kas bersih itu. Yang mana kas awalnya itu kan dari 20 juta ya teman-teman. Ditambah dengan 47.500 yaitu 67,5. Gitu teman-teman. Coba dong diinfo siapa sih yang udah berhasil mengisi atau membuat kayak gini nih teman-teman. Ini aku juga bikin kok teman-teman. Jadi nggak yang langsung gini. Ada yang udah berhasil mencoba atau Kak, kayaknya aku belum mencoba deh gitu. Nah, aku hitung gini, kalau misalkan ada Kak rumusku error gitu, nggak apa-apa, boleh banget apa namanya teman-teman mention di sini, teman-teman infokan gitu. Apakah aman teman-teman? Boleh teman-teman diinfo kalau memang sudah aman gitu ya. Mungkin ada yang mau open mic buat tanya, boleh banget loh. Udah tapi aku pakai Fitbit dulu Kak, hasilnya sama. Ya satu. Oke. Oke, iya Kak, Kak Nat. Jadi nggak usah khawatir apa namanya ada poin pivot memang. Betul. Abis ini aku akan juga membahas atau menunjukkan contoh pivot juga nih kepada teman-teman. Jadi nggak cuman versi ini kan versi reportnya. Tapi kalau kita sebagai kalau lagi-lagi kalau kondisinya itu sudah ada sistem gitu ya. Kita tinggal tapi jangan dikira kalau misalkan sudah ada sistem kita terus nggak butuh dong Kak spreadsheet. Justru tetap membutuhkan. Kenapa? Karena justru ini poin masuk ke poin IA kali ya, masuk ke poin pengawasan gitu. Jadi salah satu hal yang penting ketika memang sistem itu sudah berjalan gitu ya, ada apa namanya verifikasi, ada validasi, jadi ada pengecekan lanjutan. Biasanya tim-tim accounting itu dia ekspor data. Jadi dia tinggal ekspor data dari sistemnya, tapi ekspor itu bukan sekedar ekspor, tapi dia punya worksheet gitu ya. Dia punya worksheet yang secara monthly worksheet itu dia gunakan untuk mengecek. Jadi misalkan dia laporan USKAS itu sudah ada apa namanya template-nya, tapi dia juga harus mengisi setiap
setiap bulan gitu ya. Jadi setiap closingan gitu ya. Itu karena memang kalau dari sistemnya aja gitu ya, ada beberapa sistem yang memang tidak mengcover, biasanya gitu. Sehingga harus kita manualkan nih gitu secara manual. Jadi manual itu sebagai cross check juga. Kalau nanti misalkan ada perpajakan atau misalkan ada sistemnya error, kita bisa cross check untuk oh secara manual kayak gini nih, berarti secara sistemnya harusnya bisa seperti ini nih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengira bahwa ini udah nggak penting banget gitu, kalau sefaham dan apa ya pengalamanku itu tuh masih tetap dibutuhkan karena lagi-lagi kita juga harus ada pengecekan gitu ya. Jadi nggak cuman di sistem yang ya sistem memang membantu, tapi ada pengecekan yang memang untuk cross check secara ini ya apa namanya sistemnya udah oke belum ya gitu. Oke, selanjutnya adalah versi ini ya. Mungkin yang Kak Nadia info tadi ya, atau Kak, siapa namanya? Oh, sorry, Kak Putri. Bukan Kak Nadia, Kak Putri infokan tadi ya. Adalah, Kak, aku pakai pivot, tapi hasilnya sama. Ya, betul. Jadi, banyak jalan menuju Roma. Jadi, cara yang pertama adalah pakai sum if ya, teman-teman. Dengan berbagai, apa namanya, ini, bentuk ini ya, reportnya tadi. Dan cara yang kedua adalah teman-teman bisa pakai pivot. Caranya pivot gimana, Kak? Gitu. Cara pivotnya, teman-teman pivot apa namanya judulnya ini. Jadi dari judul sampai CTRL arah panah gitu ya. CTRL shift arah panah. Kemudian teman-teman blok semuanya. Terus diklik pivot sisipkan gitu ya. Atau insert kalau yang pakai explicitnya bahasa Inggris. Teman-teman cari mana sih yang tulisannya pivot gitu ya. Pivot itu kan lebih ke summarize gitu ya. Ke sum up. Nah, ini teman-teman pivot. Kita pivot berdasarkan tadi kategorinya. Jadi di barisnya itu kita tampilkan kategorinya apa. Kemudian yang masuk ke kategori kas masuknya mana gitu ya. Kak, count if nih gitu. Kita ganti dengan sum. Kemudian yang masuk kas keluarnya berapa? Kita ganti juga di nah ini kalau count. Count tuh berarti ada 8 sel, ada satu sel gitu ya. Kita ubah ke sum. Nah, nantinya karena ada ini saldo akhirnya. Ini kita tinggal apa namanya perbaikin kayak gini. Kemudian kita tinggal mengecek aja. Jadi kan ada kas masuk, kemudian dikurangi dengan kas keluarnya. Nah, ini kalau dijumlah udah bener nih 67,5. Atau kalau misalkan teman-teman ini, teman-teman bisa, nah ini kan udah ada kalau eksplisit udah ada kayak ininya ya. Bisa diklik tab aja. Jadi bisa auto. Tinggal diklik tab 67,500. Ini tinggal disamakan 67,500. Ini kan rivernya adalah ke cash in dan cash out ini. Rivernya ke sini. Disama dengan kan kalau sudah negatif berarti atau nol gini ya, berarti sudah balance. Oke, ada pertanyaan Kak? Boleh di zoom lagi nggak share-nya? Oh, oke oke. Ini udah ini ya udah aman ya Kak. Siapa namanya Kak Juli Afifah gitu. Jadi dari poin ini Kak, barisnya sama kas masuk sama kas keluarnya. Nah, Kak, kenapa enggak dikurangin grand totalnya? Enggak dikur. Oh iya bisa. Tapi kan yang sebenarnya kas kan maksudnya itu dari sini kan Kak. Dari sini dikurangin sama sini gitu kan. Nah, kenapa enggak dikurangin langsung aja Kak gitu. Nah, karena kondisinya kita ngelihat gitu ya. Kita ngelihat apakah memang ini apa namanya arus kas masing-masing. Jadi dari operasi ada surplus 20,500.000, kemudian dari investasi ada penurunan aktivitas investasi di 8 juta, sama di pendanaan ada kenaikan pendanaan di 35 juta. Ini benar-benar sudah sesuai. Makanya kita tambahkan langsung dari poin-poin yang atas ini. Jadi sama ya kurang lebih walaupun caranya itu beda gitu ya. Walaupun caranya itu beda, tapi teman-teman bisa apa namanya ini dapat hasil yang sama gitu teman-teman. Satunya pakai sum if, tapi dengan jalan lebih rapi. Nah biasanya kalau nanti dikasih ke atasan itu yang ini teman-teman, justru yang report. Karena kalau yang ini teman-teman bisa sih tinggal kopas saja yang ini ke sini, tapi kan jadinya tidak ada historinya atau tidak ada ini jalannya dari mana ya kok dia bisa kopas-kopas langsung gitu. Kalau kayak gini kan kita bisa tracing atau bisa ngelihat oh ini tuh dari sini dari sini. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Apa namanya, so far atau Kak aku masih belum berhasil nih rumusnya gitu.
Bener Kak, biasanya summary dari pivot saja dikasih ke atasan. Iya iya Kak. Jadi karena kondisinya berarti, apa namanya, sudah bagus tuh Kak sistemnya. Jadi sudah selesai, jadi tinggal dicari kalau memang kondisinya oke Kak Permatasari. Jadi kalau sudah bagus ya dari sistemnya atau misalkan memang atasannya itu sudah tidak mau inilah, dia tuh maunya review terima jadi gitu. Itu biasanya dia nggak, dia tetap kita kan menyajikan gitu ya, nanti di accounting-nya menyajikan, tapi secara rekonsiliasinya yang penting sudah sesuai kayak gini, udah aman gitu biasanya. Jadi yang penting kan bisa banyak jalan itu tadi ya. Jadi teman-teman bisa tahu ada insight lain atau jalan lain loh gitu untuk bisa dapetin cash flow ini gitu. Itu ya teman-teman. Oke, next adalah lagi simulasi ya teman-teman. Jadi ini adalah simulasi case di mana kita harus mencocokkan. Jadi saldo catatan banknya itu kita nggak tahu nih bener apa salah karena itu beda pasian sama catatan buku perusahaannya gitu ya teman-teman. Oleh karena itu perlu dicocokkan. Ini adalah case-case yang terjadi. Jadi di kondisi di mana dia tidak atau belum ada internet banking, jadi kondisinya masih manual, masih pakai cek, sehingga masih harus cross check manual. Kalau sekarang kan bisa by phone, bisa by WA gitu ya, terutama di bank-bank besar gitu. Sekarang di kondisi masih belum apa namanya se-update itu, jadinya masih harus manual. Yang pertama, case-nya jadi ini saldo rekening PT Abuba namanya per 31 Mei untuk catatan banknya 22 juta, catatan buku perusahaannya 19 juta. Ini perbedaan ini itu karena apa? Nah, ini disiapkan dulu ya rekonsiliasinya nih teman-teman. Jadi ada yang menurut banknya berapa, kemudian menurut perusahaannya berapa, seperti itu. Nah, ini kas perusahaannya. Ini ada beberapa case-nya gitu ya. Jadi case-case ini nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut, tapi yang lebih yang nomor satu gitu ya. Contohnya kita akan ulas satu persatu gitu ya. Nanti biar teman-teman bisa baca lebih detail lagi gitu. Nanti setelah selesai. Yang satu adalah cek nomor 10 diterima PT Abuba dari PT Utama. Ternyata ini adalah insufficient fund gitu ya. Jadi ceknya nggak cukup nih gitu. Nggak cukup dana untuk yang nomor 10. Nah, case-nya nomor satu itu berarti ada pengurangan harusnya. Dari segi saldo kas perusahaannya. Kenapa? Karena nggak cukup dananya. Jadi kita udah nyatet gitu, ternyata nggak ada gitu. Jadi ceknya kosong, jadi harus dikurangkan. Kemudian yang kedua adalah banknya salah mencatat gitu ya. Seharusnya mengkredit setoran milik Abuba ke Giro Ababil. Nah, ini 42715 berarti ada pembetulan dari segi banknya. Nah, ini kesalahan banknya. Berarti harusnya menambah karena miliknya dari segi PT Abuba. Terus yang ketiga adalah cek yang dikeluarkan Abuba itu sampai akhir Mei belum dicairkan oleh pemegang cek ke bank. Oleh karena itu harus dikurangi gitu ya. Jadi harus direvisi di segi banknya. Cek yang masih beredarnya ada segini, 2977.500. Poin keempat adalah cek nomor 20 sebesar 432.000 untuk bayar utang. Jadi ini kita membayar utang nih PT Abuba. Atas pembelian peralatan kantor dicatat dalam buku atas belum dicatat dalam buku perusahaan. Oh, ini bukan belum dicatat, tapi dia itu harusnya 432 nih. Tapi dicatatnya itu 658. Berarti ada kesalahan pencatatan. Nah, ini kalau kita apa namanya sudah tahu caranya gitu ya. Kita nggak usah marah-marah, bingung, panik gitu ya. Tapi kita tinggal cari nih selisihnya berapa. 226.350 yang ternyata secara ini harusnya pengeluarannya cuma 400.000, kita nyatetnya 600.000, berarti tinggal ditambahin aja nih di saldo kas perusahaannya karena kita salah nyatetnya kemarin, jadi kita kurangin, kita tambahkan. Jadi apa namanya apa yang kita catat awal gitu ya terlalu banyak, makanya kita harus menambahkan. Terus poin yang nomor 5 adalah cek nomor 11 1942 yang dikeluarkan PT Abuba itu salah dibebankan kepada Kabuba. Nah, ini A sama Q gitu ya, teman-teman. Ini possible happen banget. Kalau teman-teman itu nantinya dia di finance yang memang kondisinya itu apa namanya multinational company yang memang customer-nya tuh banyak banget gitu ya, retail gitu. Itu tuh biasanya sering nama-namanya tuh mirip. Jadi dia piutangnya customer-nya ABC sama ABC tapi yang kecil-kecil gitu. Jadi PT apa, namanya tuh mirip-mirip. Nah, ini possible happen. Cek nomor 11
sebesar 194.500 yang dikeluarkan oleh PT Abuba, ini salah dibebankan ke PT Kabuba gitu ya. Jadinya harusnya ada adjustment dari banknya. Jadi secara banknya, kesalahan banknya 194.500, ada pengurangan kayak gitu. Kemudian nomor 6 itu ada setoran di tanggal 31 Mei 1597770 itu belum muncul di laporan bank per 31 Mei 2024. Nah, ini case-nya setoran dalam perjalanan. Ini harusnya ditambahkan secara catatan banknya. Kemudian nomor 7 itu adalah cek yang diterima dari pelanggan. 2175 di dalam buku perusahaan 2850. Jadi harusnya tuh 2175, tapi kita nyatanya kebanyakan nih teman-teman. Jadinya harusnya ada adjustment. Di poin 7 ada pengurangan 675.000 gitu ya. Terus yang poin 8, bank tuh udah berhasil nih nagihin piutang milik PT Abuba sebesar 5250. Bunganya 352.500. Banknya mengenakan beban 142.500. Berarti poin 8 itu ada beberapa case. Case-nya adalah yang pertama, dia ada apa namanya bunga gitu ya. Berhasil menagihkan piutang. Banknya berhasil menagihkan piutang. Nah, udah dicatat belum di perusahaan? Pertanyaan kayak gitu. Di poin 8, ternyata ini nih, perlu dicatat. Penerimaan piutangnya 5460. Penerimaan piutangnya kan 5250. Nah, ditambahin sama bunganya. Terus kemudian ada pengurangan di banknya kena beban 142.500 di nomor 8-nya. Nah, jadi ada kayak beban adminnya. Nanti yang di sum up atau dikurangkan langsung. Terus yang poin sembilannya, nah ini mungkin buat teman-teman yang bingung gitu ya, kayak ada perhitungan sedikit gitu ya. Jadi tinggal di 5250 ini, kemudian ditambahkan sama bunganya, dia ada beberapa sama dikurangkan di beban adminnya, 142.500. Makanya yang perlu di-adjust adalah dicatat cuman segini gitu. Terus kemudian poin 9 adalah bank ada membebankan beban admin untuk bulan Mei. Nah ini kalau yang poin beban admin ini sering banget terjadi. Kenapa? Karena biasanya bank udah nyatet, tapi kita baru bisa lihat di akhir bulan, rekonsiliasi gitu ya. Jadi ada beberapa bank yang memang dia baru menunjukkan beban adminnya itu di akhir bulan gitu teman-teman. Jadinya harus dicatat beban adminnya, beban admin perbankannya itu untuk mencocokkan dengan saldo yang ada di bank. Nah, ini yang mana mengurangi catatan perusahaannya. Makanya ini sekalian menjawab pertanyaan yang pas waktu di awal banget tadi itu, kalau misalkan Kak kondisinya itu aku belum punya sistem yang oke gitu ya dan apa namanya? Sistemku ini apakah memang aku harus mengikuti saldo kas tiba-tiba mengikuti saldo bank 22 juta ini ataukah ada saldo yang memang saling mencocokkan. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, kita ini saldo pencocokan ini. Kalau kondisinya sistemnya udah oke nih Kak, terus kemudian sampai ada kondisi banknya tuh salah catat. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya sebagai staff finance gitu. Teman-teman bisa call. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti jadi staff finance itu tuh akrab sama perbankan. Dalam artian teman-teman biasanya mau nggak mau nanti apa namanya sering ke perbankan untuk entah setor, entah itu apa namanya urusan-urusan terkait dengan giro, terus urusan-urusan terkait dengan apa namanya internet bankingnya ada error ada apa atau apa, teman bisa kalau jadi teman bisa konfirmasi Mbak gitu ya atau tellernya atau CS-nya apakah memang benar ada apa namanya ini ya kondisi di mana banknya itu salah mendebit gitu. Nah ini di catatan saya seperti ini itu teman-teman boleh konfirmasi. Biasanya kan dari kalau memang teman-teman perlu menunjukkan surat kuasa maka pakai surat kuasa untuk datang itu. Atau misalkan teman-teman bisa by on call. Makanya kan perlu apa ya salah satu skillnya tuh menjalin hubungan baik gitu ya dengan dari perbankan karena memang untuk supaya closingan kita di akhir itu smooth juga gitu. Tapi kalau di kondisinya dia biasanya tuh pakai internet banking dengan banknya yang memang bank-bank yang sudah auto apa ya sudah katakanlah itu memang terbiasa untuk pebisnis gitu ya. Itu biasanya jarang ada case kesalahan gitu. Kalau memang ada kesalahan biasanya dia akan mendebet sendiri gitu dalam artian ada pengurangan atau adjustment dari pihak perbankannya. Seperti itu teman-teman. Dari sini dulu nih teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nggak nih gitu. Atau Kak udah sangat jelas sih Kak gitu. Boleh nih teman-teman diinfo kalau emang udah jelas nih Kak, udah aman gitu. Boleh teman-teman kasih kasih tahu aku gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau didiskusikan mungkin tentang case yang lain atau mau tahu tentang hal yang lain terkait dengan finance, boleh nih teman-teman.
Masih amankah teman-teman? Oke, masih aman ya? Eh, oke, thank you konfirmasinya, Kak. Jadi, simulasi ini harapannya nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa maksimalkan untuk jadi nggak perlu ngelihat rumus, teman-teman bisa bikin lebih bagus lagi tabelnya, ininya, caranya, teman bisa buat lebih oke lagi gitu, lebih eye catching gitu ya. Dari segi lebih mudah dengan pivotnya, lebih mudah dengan cash flow-nya. Jadi seperti yang aku infokan. Jadi kadang tuh teman-teman ketika nanti di pekerjaan gitu ya, udah jago banget nih di Excel, udah jago banget dari segi pemahaman accounting-nya, tapi ketika masuk ke sistem bingung sendiri. Itu sering terjadi teman-teman pas fresh graduate. Kenapa? Karena lagi-lagi di awal teman-teman belum memahami ininya. Kayak pasti yang pertama panik kayak gimana ya cara bukanya gitu. Yang pertama tentunya karena kita sebagai finance atau di keuangan itu, teman-teman pahami saja. Kalau misalkan teman-teman nggak ada background di keuangan atau teman-teman tuh sebelumnya di kuliah di yang lain nih Kak, tapi saya keterima di finance gitu. Nggak apa-apa, pelajari, cari guidebooknya, itu pasti ada. Apalagi sekarang internet banyak ya, cari guidebooknya, itu biasanya tersedia online. Kalau misalnya teman-teman nanti pakai sistem sebagai admin finance yang pakai sistem tertentu gitu ya, cari guidebooknya. Kemudian yang kedua, pelajari dari guidebook itu. Atau yang misalkan dari guidebooknya ternyata teman-teman udah nyari nih, belum ada gitu ya. Belum ada, teman-teman bisa menghubungi atau lihat-lihat dari apa namanya explore aja gitu. Jadi explore, lihat-lihat aja, tapi jangan ngubah data, tapi explore dengan lihat-lihat mulai dari lihat apa namanya, bisa laporan tuh restricted atau terkunci. Jadi GL itu biasanya boleh beberapa orang boleh ngakses. Jadi GL terus kemudian lihat-lihat jurnal penerimaan banknya gimana. Terus kemudian jurnal umumnya ada nggak? Terus mereka biasanya adjustmentnya tuh apa aja sih gitu. Biasanya di finance tuh apa namanya case-case-nya apa? Itu lihatnya dari JU. Ada nggak sih JU-JU-nya? Terus kemudian ada nggak sih pembatalan faktur yang terjadi? Ada nggak sih apa namanya retur-retur yang terjadi? Kalau retur itu jurnalnya gimana? Kadang tuh teman-teman udah jago nih di segi Excel. Tapi ketika masuk ke sistem, teman-teman bingung gitu karena sistem kan apa ini ya kondisinya debit kreditnya kadang kita harus menyesuaikan sama akunnya apa ya gitu. Justru karena dengan sistem itu kan tujuannya awalnya adalah kita terbantu. Jadi harapannya dengan sistem itu teman-teman bisa terbantu untuk memudahkan milih akunnya atau cowoknya yang mana gitu sih teman-teman. Jadi kalau apa namanya challenge-nya yang berat tuh memang dengan data yang banyak. Kemudian teman-teman sebagai seorang admin finance harus mengejar gitu ya, mengejar ini harus sesuai nih tektokannya dengan eh, apa namanya jam yang ada, jam dan hari kerja yang ada. Seperti itu sih. Berarti ini aman ya teman-teman, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dari aku itu dulu aja sih teman-teman. Mungkin apa namanya akan aku kembalikan ke Kak Esti nih. Kalau memang belum ada yang ditanyakan lagi. Oke, aman ya teman-teman? Oke, mungkin dari aku itu dulu aja. Sebelumnya terima kasih untuk apa namanya sudah mengikuti sesi ini sampai akhir ya teman-teman. Kalau memang nanti ada yang mau mungkin didiskusikan lebih lanjut gitu ya, kayak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan boleh banget sapa-sapa di LinkedIn gitu ya. Atau misalkan dari ikut di apa namanya bootcamp yang 1 bulan, tapi mungkin nanti dengan pembicara yang lain juga gitu. Jadi jangan lupa absen ya teman-teman. Sama terakhir mungkin mohon maaf juga apabila ada kekurangan atau ada yang mungkin kurang jelas atas materi yang disampaikan. Dari aku itu dulu aja teman-teman. Waktunya juga tinggal 7 menit lagi. Aku kembalikan ke Kak Hesti. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizka. Kak, aku jadi penasaran nih sama materi akuntansi. Nah, hal seperti ini bisa nggak sih Kak sebenarnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terus gimana ya yang mudah gitu kan? Saya bukan dari background seperti ini gitu. Oke, thank you pertanyaannya Kak Esti ya. Mungkin mewakili dari teman-teman yang non-accounting gitu ya. Yang pertama, apakah possible Kak itu diterapkan? Teman-teman tadi kan udah dapat spreadsheet ya gitu. Nah, yang pertama adalah possible banget nih Kak diterapkan. Jadi seperti laporan arus kas tadi ya. Jadi dapat laporan kas masuk sama kas keluar. Nah, itu
kalau misalkan seperti yang saya infokan ya, kalau untuk UMKM kecil, itu sangat membantu untuk ngitung apa, mencatat dia pengeluarannya apa aja, pemasukannya apa aja. Nah, itu bisa mencatat di situ, bisa pakai worksheet itu teman-teman. Jadi tinggal tahu nih real time saldonya berapa gitu ya Kak ya. Jadi nggak perlu yang langsung cek klik BCA mulu atau cek apa namanya, rekening mulu. Nah, terus poin yang kedua nih, kan kita udah ngecek bikin mutasi dari link yang tadi gitu ya. Terus apakah mutasinya itu, kemudian bisa digunakan untuk yang lain? Misalkan buat laporan laba rugi itu bisa banget, nanti tinggal pengkategoriannya ditambah teman-teman. Jadi kan kalau tadi itu tinggal pengkategoriannya di arus kas, berarti perlu ditambahkan apa? Ditambahkan jurnal. Jadi itu adalah, bisa digunakan sekalian untuk jurnal umum. Untuk jurnal pengkategorian masuk ke beban apa, kemudian atau masuk ke pengeluaran, jadi kan kreditnya kas, kemudian debetnya untuk misalkan ada saldo awal, berarti ada setoran modal awal misalkan, maka berarti modalnya kredit, debetnya ada uang masuk nih gitu. Jadi itu bisa banget nih Kak Esti buat satu sheet itu ya, nantinya bisa ditarik tuh, ditambahin tuh, dirapiin lagi, kemudian nanti ditarik buat apa? Buat laporan laba rugi, kemudian ditambah buat neraca lajur gitu ya, sampai nantinya jadi neraca, sampai laporan keuangan yang lain, kayak gitu ya, Kak. Terus, terakhir nih sama menjawab yang, "Kak, kalau kondisinya itu kas" ini, apa namanya, rekonsiliasinya nggak seribet itu deh, Kak, aku setiap, apa namanya, karena aku sekarang udah bagus sistemnya gitu ya. Jadi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa itu tadi ada simulasi yang mana case-case yang sering terjadi itu justru yang paling akhir tadi, misalnya ada selisih di beban admin sama pendapatan bunga tuh, Kak. Itu biasanya sering banget terjadi, sama ada kondisi di mana kita kan nggak ngecek, ada tuh yang memang kondisinya, kan kalau kita di internet banking ada maker sama releaser. Kalau kita sebagai maker, kita bisa buka kan, misalnya tiap hari cuman nggak bisa transaksi aja gitu, maksudnya nggak bisa approve. Nah, tapi ada kondisi di mana kita nggak bisa setiap hari buka rekening banking, karena tokennya cuma satu, jadi nggak ada maker, nggak ada releaser. Jadi tokennya cuma satu, jadi mau nggak mau kita cuman menyesuaikan dari, apa yang diinfokan oleh staf-staf sama divisi yang lain. Nah, kita sebagai staf finance, kan daripada numpuk di akhir, kita bisa tuh, apa namanya, dengan melakukan rekonsiliasinya setiap minggu. Jadi sambil kita recheck, jadi kayak per minggu kita minta request pembukaan akses rekening supaya bisa kita cek. Jadi di akhir itu nggak numpuk. Seperti itu ya teman-teman. Same case juga dengan kondisi kalau teman-teman itu banyak banget e-money-nya atau dompet digitalnya, terutama di startup, itu biasanya kan trust-nya banyak banget, ratusan ribuan gitu ya. Nah, itu biasanya kalau dulu aku menjadwalkan kayak 2 minggu sekali itu aku lakukan, apa namanya, jadi sebulan 2 kali aku melakukan rekonsiliasi. Jadi di minggu kedua itu aku harus memastikan bahwa apa yang sudah input itu sudah sesuai di sistem. Supaya apa? Supaya akhir bulan yang hektik itu bisa terlewati dengan semut. Kayak yang tadi Kak, siapa namanya, Dani infokan ya. Jadi Kak Dani infokan tadi, Kak nyari selisih Rp43 itu lebih susah daripada nyari yang jutaan. Itu bener banget nih Kak. Dari aku itu dulu sih Kak Esti. Thank you ya atas pertanyaannya. Semoga mewakili dari teman-teman. Oke, terima kasih ya Kak Rifka menjawab pertanyaanku yang nggak tahu apa itu akuntansi gitu. Kayak wah, luar biasa banget ya, antusias teman-teman, seru banget diskusinya hari ini. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung kelas hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dengan aktif, antusias, dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Rizka atas materi dan insight yang luar biasa hari ini. Sebelum kita benar-benar pamit, ada beberapa hal penting yang perlu teman-teman ingat ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi, linknya sudah saya share di chat Zoom. Kemudian pastikan teman-teman mengerjakan pretest dan post-testnya di LMS. Setelah kelas ini selesai, akan dikirimkan form feedback kelas di WhatsApp group. Kemudian nanti kalau sudah ada Google Formulir untuk klaim sertifikat juga akan saya share di WhatsApp group. Pastikan nama yang disubmit sudah benar karena nama tersebut akan digunakan di sertifikat, dan jika sertifikat sudah dikirimkan, tidak ada revisi nama lagi. Semua peserta wajib mengisi kedua form tersebut agar sertifikatnya bisa diproses. Sertifikat akan dikirimkan melalui email yang digunakan ketika submit Google Formulir klaim sertifikat. Untuk yang membeli video rekaman dan PPT, keduanya akan dikirimkan nggak bersamaan dengan sertifikatnya, tapi dikirimkan terpisah karena sertifikatnya langsung
dapat ketika setelah submit gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan belajar bareng hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan besok ketika kerja. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya teman-teman. Terima kasih, selamat Terima malam. kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.